Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Kondisi Master Sanwu saat ini tidak jauh berbeda dengan Su Benawang ketika berada di kota Taku beberapa waktu yang lalu. Tubuhnya tidak lagi sempurna. Kedua kakinya patah, lengan kirinya nyaris putus dan kepalanya bengkak seperti kepala babi. Wahna menoleh dan tersenyum ke arah Jenderal Pon. Tapi belum sempat untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba tubuh Master Sanwu memudar. Suatu saat, akan aku bantai seluruh daratan Liba. Pekik Master Sanwu, dan seketika tubuhnya menghilang dari pandangan. Semua orang tertegun menyaksikan adegan yang baru saja terjadi. Token teleportasi. Gumam Jenderal Pon tanpa sadar. Menatap kosong ke arah di mana Master Sanwu menghilang. Menoleh ke arah para tetua Akademi Seribu Langit, Jenderal Pon bertanya dengan suara geram. Kemana Sanwu pergi? Tidak ada tanggapan setelah menunggu beberapa saat. Jenderal Pon menembakkan tinju energi ke arah salah seorang tetua, tepat di kepalanya. Tiak. Kepala tetua itu langsung pecah seperti semangka, seluruh isinya berhamburan mengenai para tetua Akademi Seribu Langit yang berada di dekatnya. Menunggu lagi untuk beberapa tarikan napas, masih juga belum ada yang menjawab. Jenderal Pon kembali mengangkat tangannya. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Master Sanwu tidak pernah mengatakan apapun tentang token teleportasi. Sahut tetua Tomarsu dengan gemetar dan suara bergetar. Wahna membalikkan badannya, menoleh ke arah Master Yamami. Kamu Pak Tua. Kamu adalah kakak kandungnya. Pasti tahu kemana dia pergi. Mendengar ini, Master Yamami menyeringai di dalam hati. Ini adalah kesempatan baginya untuk terlihat baik dan selalu berkompromi di depan sang jenderal besar dan sang pangeran utama. Selain itu, dengan penyerangan yang dilakukan oleh Master Sanwu dan kelompoknya saat ini, kebenciannya terhadap Master Sanwu telah terukir di benaknya begitu dalam. Dengan pemikiran itu, Master Yamami berkata dengan jujur tentang semua hal yang diketahuinya. Aku tidak tahu secara pasti. Tapi yang jelas, token teleportasi itu akan menuju Sekte Belis. Sekte Belis. Seru serempak Jenderal Pon, Master Uksaida dan Tetua Sulaika Warma secara bersamaan. Jelas bagi ketiga lelaki tuanan kuat itu, mengetahui apa yang baru saja disebutkan oleh Master Yamami. Bukankah itu sekte kaum iblis dan para penganutnya? Bukankah Sekte Belis itu telah musnah ribuan tahun yang lalu? Tanya Tetua Sulaika Warma seraya menyatukan kedua alisnya. Jelas bagi Tetua Sulaika Warma, tetua paling senior ini, sedikit heran sekaligus meragukan jawaban dari Master Yamami. Jenderal Pon maju satu langkah dengan maksud untuk bertanya memastikan. Tapi bagi Master Yamami, melihat langkah sang jenderal besar ini adalah ancaman paling menakutkan dan mengerikan. Satu langkah kaki sang jenderal besar itu seperti sebuah pedang yang siap mengobrak-abrik isi perutnya. Apalagi jika mengingat kondisi Master Sanwu yang sudah melarikan diri, membuat keringat dingin menetes dari dahi dan pelipis Master Yamami. Dengan gemetar dan cepat, Master Yamami segera menanggapi keraguan yang diutarakan Tetua Sulaika Warma. Sekte Embelis memang telah musnah di permukaan, tetapi sesungguhnya masih tetap ada. Hanya saja, ucapan Master Yamami berhenti, dia ragu-ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Geram Jenderal Pon yang menaikkan alis kirinya seraya menatap tajam ke arah Master Yamami. Mendengar geraman sang jenderal besar, seolah ada guntur yang menyambar, jantung Master Yamami berdegup kencang. Dengan cepat Master Yamami melanjutkan ucapannya. Hanya saja, aku tidak tahu letak pasti dari Sekte Belis itu. Yang jelas, letaknya jauh dari daratan wajah. Melihat semua orang masih menatapnya dengan penuh tanya, Master Yamami kembali melanjutkan apa yang dia ketahui. Jika ingin ke daratan Buto, maka harus melalui Sekte Embelis yang ada di tempat misterius itu. Lalu, cecar singkat Tetua Sulaika Warma menyela dengan penasaran. Jangan sampai aku kehilangan kesabaran. Ucap Jenderal Pon sambil meremas jari jemari tangannya hingga mengeluarkan suara gemertak. Bulu kuduk Master Yamami yang sudah berdiri, kini semakin tenggak tanpa terkecuali. Jika sampai Jenderal brengsek itu menghajarnya, maka nasibnya tidak akan jauh berbeda dengan Master Sanwu. Memikirkan ini, Master Yamami segera bereaksi. Berkata lagi dengan sangat meyakinkan. Hanya itu yang aku tahu, Jenderal. Sekte itu dikelilingi kabut abu-abu sejauh mata memandang. Jenderal Pon dan Tetua Sulaika Warma saling beradu pandang. Kemudian kembali menatap ke arah Master Yamami. Bagaimana aku bisa sampai ke tempat yang kamu katakan itu? Tanya Tetua Sulaika Warma. Dengan token teleportasi. Tapi, jawab Master Yamami namun tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi apa? Bentak Jenderal Pon yang mulai mengepalkan tangan kanannya seraya menempelkannya pada telapak tangan kiri, memutarnya ke kiri dan ke kanan. Jantung Master Yamami hampir melompat keluar saat ini juga. Dia terlalu takut dengan jenderal yang terkenal sangat kejam dan tanpa pikir panjang dalam membunuh lawan itu. Tapi aku hanya punya satu dan sudah hancur seperti ini. Mengatakan itu, Master Yamami mengeluarkan pecahan token dari balik bajunya. Jenderal Pon, Wahna, Tetua Sulaika Warma dan semua orang yang mengharapkan jawaban bagus dan hasil yang diinginkan, hanya bisa menghela napas dengan ekspresi menyesal. Letak dari tempat yang disebutkan oleh Master Yamami memang baru kali ini didengar oleh Jenderal Pon dan Master Uksaida. Apalagi oleh Wahna yang baru berusia kemarin sore. Pun itu tidak seluruhnya karena dirinya berasal dari bumi dan berada di dunia tidak jelas ini kurang dari 2 tahun. Bahkan Tetua Sulaika Warma, yang merupakan tetua paling senior sekaligus tertua dari Akademi Buana Raya, belum pernah mendengar tempat yang baru saja dikatakan Master Yamami. Merasa tidak ada informasi yang bisa dikorek lagi, Wahna berkata tanpa mengubah ekspresi. Kalian bisa menelan pil penawar itu. Namun, sebelum menelan dan menyerapnya, tarik napas sebanyak 21 kali, lalu kedipkan mata kiri 2 kali. Bukan hanya Master Yamami dan kelompoknya yang tertegun dengan apa yang mereka dengar dari pemuda yang telah meracuni tubuh mereka. Bahkan, Tetua Sulaika Warma, Jenderal Pon, Master Uksaida, para ajudan raja hingga para jenderal utama, tercengang dengan apa yang mereka dengar. Adalah cara yang paling aneh untuk menyerap sebuah pil dengan harus mengedipkan mata segala. Tapi detik berikutnya, Master Uksaida hampir tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Dia hampir lupa bahwa murid sekaligus keponakan angkatnya itu telah mengatakan kepadanya tentang khasiat dari pil yang berada di dalam botol giok putih itu. Kenapa bocah gila ini memberi mereka pil?
Bunuh saja para pengkhianat ini, ujar Jenderal Pon melalui telepati kepada Master Upsaida dan Tetua Sulaika Warma. Baik Master Upsaida maupun Tetua Sulaika Warma tidak menanggapi. Mereka berdua hanya melirik ke arah Warna dengan cara tatapan yang berbeda. Melihat ini, Wahna kembali berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakannya. Jika kalian tidak percaya, tidak ada masalah bagiku. Tapi akan menjadi masalah bagi kalian. Mendengar ini, seluruh kelompok Master Yamami dan Master Runyi Rasbe diyakinkan di dalam hati mereka. Benar atau tidak yang dikatakan oleh pemuda belasan tahun itu, mereka sama sekali tidak berani meragukannya. Mengambil posisi bersila, Master Yamami dan semua orang yang menjadi sekutunya, mulai menarik napas seperti apa yang disampaikan Wahna. Begitu mereka mengedipkan mata kiri 2 kali, Master Upsaida membalik badannya 180 derajat seraya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tak kuasa menahan gejolak tawa yang terus memberontak di dalam benak. Jenderal Pon dan yang lain melirik ke arah Master Upsaida dengan penuh tanda tanya. Tapi belum sempat mereka mengutarakan pikiran mereka, Master Yamami sudah memuntahkan darah hitam. Apa yang kamu berikan padaku? Pil apa ini? Teriak Master Yamami yang seketika berguling-guling di tanah. Mengerang kesakitan seraya memegangi batang lehernya. Tidak lama berselang, Master Runyi Rasbe dan para tetua yang lain juga mengalami hal serupa dengan Master Yamami. Bahkan, beberapa tetua, baik dari Akademi Tunjungyu maupun dari Akademi Surgawi, tidak sempat untuk berteriak. Mereka langsung kejang-kejang seperti ayam yang baru saja disembelih. Mulut mereka penuh dengan darah hitam disertai busa dengan aroma yang menyengat. Akhir dari dini hari, semua hal yang terkait dengan ketiga akademi telah tuntas dari para pengikutnya. Tidak satupun dari mereka, murid-murid akademi yang bersekutu dengan iblis itu, yang dibiarkan hidup oleh prajurit kerajaan. Terlepas itu kejam atau tidak, bersekutu dengan kaum iblis adalah pengkhianatan yang tidak termaafkan oleh umat manusia di daratan Liba. Sekali mereka berkhianat, maka akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Apalagi mereka telah terkontaminasi oleh energi iblis yang telah mengikis rasa kemanusiaannya. Mungkin mereka ini lebih mirip dengan kaum pengikut yang pikiran dan akal sehatnya telah terdoktrinasi oleh sesuatu yang menyimpang. Sehingga apapun yang mereka dengar dan mereka lihat, jika tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, maka orang lain itu akan dianggap sebagai sesuatu yang lebih rendah daripada dirinya sendiri. Setidaknya, itulah sepenggal pengertian yang dipikirkan Wahna tentang semua orang yang telah bersekutu dengan kaum iblis ini. Begitu semua orang masih fokus dengan pembersihan medan perang dan ketiga akademi, Wahna memasuki ruang dimensi kehidupan untuk membuka selimut energi mental yang membungkus tubuh Lucy. Aku berharap gadis ini dapat membuka matanya. Desah Yvonne dengan raut sedih di wajahnya. Para gadis yang lain mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan Yvonne adalah harapan mereka juga. Tuan muda, sapa para gadis begitu melihat Wahna muncul di halaman istana megah ruang dimensi kehidupan. Sejak Wahna membawa tubuh Lucy yang telah terbungkus oleh cahaya putih transparan, para gadis ini belum beranjak dari tempat mereka berdiri. Para gadis ini mengelilingi tubuh Lucy yang melayang setinggi pinggang. Mereka mencoba menyalurkan energi ke dalam tubuh Lucy tanpa menyentuh. Cahaya putih yang nyaris transparan itu membuat mereka terhalang untuk mendekati tubuh Lucy pada jarak 1 meter. Sekalipun apa yang mereka lakukan terhadap Lucy adalah hal yang sia-sia, mereka berharap ada keajaiban yang terjadi. Dengan segenap asa di hati mereka masing-masing, agar gadis yang seluruh tubuhnya membiru kehitaman itu dapat bangkit kembali, dapat membuka matanya yang terpejam, kedua puluh gadis ini tetap menyalurkan energi mereka tanpa kenal menyerah. Melihat kesedihan pada raut wajah tuan muda mereka, penyelamat mereka, orang yang mereka cintai, bahkan menyebut dan mengaminkan diri mereka sebagai milik sang tuan muda, kedua puluh gadis cantik jelita ini tak kuasa menahan diri untuk tidak berbuat. Tak kuasa melihat sorot mata kesedihan dan tidak berdayanya diri sang pujaan hati. Bab ke-332. Kedua puluh gadis ini, yang sejak awal masih berdiri di sekeliling tubuh Lucy, menatap senduk ke arah Wahna yang kini matanya mulai berkaca-kaca. Wahna mengangguk dan tersenyum menanggapi ucapan sapa para gadis terhadapnya. Bertolak belakang dengan hatinya yang sedang marah dan sedih di saat yang bersamaan. Marah karena teman-temannya, yang sudah dianggapnya seperti saudara baginya, mati begitu saja tepat di depan matanya. Sedih karena dirinya tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan teman-temannya yang meregang nyawa menjemput ajal, pun di depan matanya. Selain itu, Lucy, gadis yang selalu menemaninya di rumah pelataran luar, terkulai lemah di pelukannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam diri gadis cantik itu. Padahal, ketika nadi masih berdenyut, Wahna telah meneteskan air kehidupan untuk Lucy. Tapi siapa sangka bahwa tanda kehidupan di dalam tubuh Lucy menghilang setelah beberapa saat kemudian. Wahna memasuki lingkaran energi mental yang menyelubungi tubuh Lucy. Mengulurkan kedua tangannya di bawah tubuh Lucy, tangan kiri di bawah punggung, dan tangan kanan di bawah tempurung lutut. Mengambil dan menggendong tubuh gadis yang tidak lagi bernapas itu. Maafkan, aku, bisik kata hati Wahna seraya mencium kening Lucy yang masih tampak membiru. Dengan berat hati, dengan segala kesedihannya, Wahna menghilangkan energi mental yang menyelimuti tubuh Lucy melalui pikiran. Memakamkan Lucy menjadi energi kehidupan di dalam ruang dimensi miliknya. Seketika tubuh Lucy lepas dari dekapan Wahna, melayang lebih tinggi hingga mencapai 2 meter. Menjauh dari Wahna untuk beberapa langkah. Wahna jatuh berlutut dengan kepala menunduk. Tak kuasa menatap Lucy yang akan menjadi butiran cahaya warna-warni dan lenyap dari pandangannya. Tanpa terasa, air matanya jatuh, tepat di depan lututnya yang bersimpuh. Para gadis juga berlutut dengan mata memerah. Tak pelak air mata mereka juga mengalir membasahi pipi. Mereka tahu apa yang dirasakan oleh pemuda yang kini menundukkan kepalanya dengan air mata. Kehilangan akan seseorang yang dicintai adalah sesuatu tidak terbayangkan. Ayah mereka, ibu mereka, adik, saudara, semuanya telah hilang karena kekejaman para murid Akademi Seribu Langit. Jika tuan muda yang kini bersimpuh tanpa daya itu tidak menolong mereka, mungkin mereka akan mengalami nasib yang serupa seperti orang-orang yang mereka cintai sebelumnya. Bahkan, mungkin akan lebih buruk dari yang bisa dibayangkan. Wahna mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. Ia ingin melihat Lucy yang mungkin kini telah jadi siluet dari cahaya warna-warni. Tapi dahi Wahna berkerut kemudian. Alisnya hampir menyatu begitu melihat tubuh Lucy masih tetap pada kondisi semula. Dan yang lebih mengejutkannya,
Warna kehitaman yang mulai mendominasi di tubuh Lucy, perlahan-lahan mulai menghilang. Tersisa warna biru tua seperti luka lebam. Penasaran, Wahna bertanya kepada sistem di benaknya. Sistem, apa yang terjadi? Bukankah seharusnya tubuh Lucy melebur dengan alam? Sistem, ting. Lucy masih hidup, Tuan. Racun yang dihirupnya terlalu banyak dan langsung masuk rongga jantung. Sistem, ting. Namun Tuan telah melakukan pencegahan dengan memberi air kehidupan dan membungkus tubuh Lucy dengan energi mental. Selain itu, ruang dimensi kehidupan telah mematuhi perintah dari kata hati Tuan. Sistem, ting. Dengan terbungkusnya tubuh Lucy dengan energi mental, maka racun yang masuk ke dalam tubuh berhenti menyebar akibat tidak adanya oksigen bebas sebagai pemicu kerusakan dari racun. Sistem, ting. Racun akan musnah dengan sendirinya jika tidak mendapat oksigen yang cukup setelah menyebar. Wahna terkejut mendengar penjelasan sistem di benaknya. Dia tidak menyangka bahwa tindakan tidak sengaja yang dilakukannya membungkus tubuh Lucy dengan energi mental, malah akan menyelamatkan Lucy dari kematian. Tapi ada sedikit kebingungan di pikiran Wahna. Jika tidak ada oksigen, lalu bagaimana tubuh Lucy masih bisa bertahan? Bagaimana darahnya akan bekerja secara normal? Sistem, ting. Tuan telah memberinya air kehidupan sebelum membungkus tubuhnya dengan energi mental. Air kehidupanlah yang telah mendukung semua organ vital tubuh selama proses pemusnahan racun. Wahna menghela napas lega. Menyeka air mata di pipi dan matanya, ia bangkit dan berdiri, mendekati tubuh Lucy yang masih melayang di udara. Apakah racun itu masih ada? Aku telah membuka energi mental yang menyelimuti tubuh Lucy. Tanya Wahna kemudian. Dia ingin memastikan dugaan di kepalanya. Sistem, ting. Sudah musnah, Tuan. Racun yang dihirup oleh Lucy hanya mampu bertahan 1 menit tanpa oksigen bebas. Lalu kenapa tubuh Lucy masih membiru? Lagi, Wahna bertanya dengan penasaran. Sistem, ting. Racun yang masuk ke dalam tubuh dan jantungnya adalah salah satu racun terganas, Tuan. Racun ini disebut racun Welikiwe. Sistem, ting. Baik para tabib maupun para pembudidaya racun biasa menyebut racun ini dengan sebutan racun Minikitihi. Sistem, ting. Racun ini berasal dari kondensasi energi iblis. Dalam kondisi yang memungkinkan, setiap 100 tahun akan menghasilkan 1 tetes racun. Sistem, ting. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan, terutama tingkat ketebalan energi iblisnya tidak memenuhi persyaratan, maka diperlukan waktu 10.000 tahun untuk 1 tetes racun. Wahna sedikit terkejut dengan asal-muasal racun yang disebutkan sistem kepadanya. Menyimpan rasa penasaran akan racun itu, Wahna kembali bertanya tentang Lucy. Apa yang terjadi dengan Lucy sekarang? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Sistem, ting. Tuan telah menyelamatkannya dengan metode yang tidak diketahui oleh tabib manapun di seluruh alam. Tubuh Lucy saat ini sedang mengalami proses perbaikan oleh energi yang ada di dalam ruang dimensi kehidupan ini. Sistem, ting. Karena kerusakan organ dalam yang cukup parah, maka perbaikan akan membutuhkan waktu sekitar 90 hari. Bisa lebih dari 90 hari namun tidak akan kurang dari itu. Mendengar semua penjelasan sistem, tidak serta-merta menghilangkan kesedihan dan kemarahannya kepada kaum iblis yang entah di mana mereka berasal. Wahna menghampiri tubuh Lucy yang masih melayang. Aku ingin kamu hidup. Begitu kalimat itu terujar di dalam benak Wahna. Cahaya warna-warni sebesar kunang-kunang mulai berdatangan dari segala arah. Cahaya multiwarna itu mengelilingi tubuh Wahna dan Lucy pada jarak tertentu, seolah sedang menunggu perintah selanjutnya. Melihat ini, Wahna tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kembali mencium kening Lucy, lalu mundur 5 langkah. Terima kasih. Ucap Wahna pelan selaya membungkuk sedikit ke arah sekumpulan cahaya multiwarna yang masih melayang dengan lembut. Detik berikutnya, sekelompok cahaya multiwarna itu mulai mengitari tubuh Lucy. Menyentuh bagian kaki, tangan, kepala dan seluruh tubuh yang masih penuh dengan warna biru. Tidak ada perubahan yang berarti ketika cahaya multiwarna itu mulai menyelimuti tubuh Lucy. Tapi Wahna tidak lagi bertanya. Sistem telah menjelaskan semua hal sebelumnya. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh, Master Sanu muncul dari ruang susunan array teleportasi, setelah melewati beberapa susunan array teleportasi lain sebagai jarak estafet. Ruangan itu tidak besar. Ukurannya hanya 3 kali 3 meter dengan tinggi mencapai 2,5 meter. Pencahayaan ruangan juga cukup remang. Sisi kanan dan kiri dari ruangan itu juga tampak berbeda. Terlihat banyak tumpukan tulang manusia. Sedangkan di bagian pintu ruangan, terbentuk dari susunan tengkorak manusia yang membentuk gapura setinggi 3 meter. Dengan kondisinya saat ini, Master Sanu tidak bisa melangkahkan kakinya sama sekali. Jangankan berjalan, menggerakkan tubuhnya saja, dia mengalami kesulitan. Seluruh tulang gerak Master Sanu hampir 100% mengalami cedera berat. Beberapa bagian sendinya telah lepas dari tempat seharusnya. Dia benar-benar dihajar habis-habisan oleh sang jenderal besar. Siapa lagi jika bukan Jenderal Pon? Selain itu, penggunaan token teleportasi akan sangat menguras energi di dalam tubuh. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin besar energi yang terserap. Dengan tertatih dan merapatkan giginya, Master Sanu menyeret tubuhnya menuju gapura tengkorak itu. Begitu sampai di dekat gapura yang hanya berjarak 5 meter itu, seorang pemuda berlari menghampiri dengan tatapan terkejut. Guru, pemuda yang berlari tergesa itu, tidak lain dan tidak bukan adalah murid tunggal Master Sanu, Baimu Dege. Melihat kondisi gurunya, Baimu Dege tercengang untuk beberapa saat. Ini adalah pertama kali baginya melihat darah yang keluar dari mulut guru kebanggaannya, Master Sanu. Bahkan, bukan hanya darah, tapi seluruh tubuh Master Sanu benar-benar babak belur dengan luka-luka yang mengerikan. Tidak hanya lebam dan tulang yang terlihat, kedua puting Master Sanu juga hilang salah satunya. Sedangkan yang tersisa, menggantung, nyaris lepas dari tempat seharusnya. Sadar dari keterkejutannya, dengan mata memerah, Baimu Dege berlutut di depan Master Sanu. Guru, apa yang terjadi padamu? Mengapa guru dalam kondisi seperti ini? Sebelum Master Sanu membuka mulutnya untuk menanggapi, suara seorang lelaki tua terdengar di belakang Baimu Dege. Nanti saja kita tanyakan masalah itu. Sekarang kita bawa gurumu ke aula pengobatan.
Menoleh ke kiri belakang, Bai Mudege mengangguk. Baik, kakek ras. Tempat di mana Master Sanwu dan Bai Mudege berada saat ini adalah sebuah pulau kecil yang berada di tengah lautan luas. Terletak jauh di sebelah selatan daratan wajah. Luas pulau itu tidak terlalu besar, kira-kira seluas negara Singapura yang ada di bumi. Bentuknya sedikit oval, di mana salah satu bagiannya mengerucut ke utara. Jika dilihat dari atas langit, maka bentuk pulau kecil ini mirip dengan sebuah tetes air. Di sekeliling pulau, sekitar 1 kilometer dari garis pantai, terdapat kabut berwarna putih abu-abu. Mirip dengan kabut yang menyelimuti bukit batu hitam yang ada di sebelah timur desa Balian di daratan Liba. Lebar cincin kabut putih keabuan yang mengelilingi pulau ini sangat panjang, setidaknya mencapai 20 kilometer. Namun, kabut putih keabu-abuan ini tidak menunjukkan warna harfiahnya, melainkan membentuk ilusi yang menyerupai air laut di sekitar. Jika ada orang yang melihatnya, maka orang itu tidak akan menyadari bahwa sebenarnya ada sebuah pulau kecil di depan mereka. Berada di dalam ruang pengobatan, Master Sanwu meringis menahan sakit begitu sebuah ramuan ditempelkan pada tubuhnya yang terluka. Meskipun Master Sanwu telah berada pada tahap Satria Suci tingkat keempat, ramuan yang digunakan untuk menyambung kembali tulang-tulangnya yang patah dan retak adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan begitu saja. Apalagi kondisi energi di dalam tubuh Master Sanwu nyaris kehilangan 99%-nya. Tidak ada energi lagi yang dapat digunakan untuk menganulir rasa sakit yang dideritanya saat ini. Tidak lama berselang, Bai Mudege kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada gurunya. Guru, apa yang terjadi? Bagaimana guru dalam kondisi seperti ini? Master Sanwu menghela napas. Kerajaan Liba menyerangku dan seluruh pasukanku ketika detik-detik terakhir pertempuran melawan Akademi Surgawi. Menyerang? Apakah itu berarti mereka menyergap? Tanya Bai Mudege dengan ekspresi sedikit heran. Master Sanwu mengangguk. Mereka sepertinya telah menunggu kesempatan untuk menyerang. Bab ke-333. Bai Mudege bangkit dari duduknya, lalu membungkuk dalam-dalam. Guru, maafkan aku. Pertempuran melawan Akademi Surya Dewa juga mengalami kekalahan. Sebelum Master Sanwu menanggapi, Bai Mudege melanjutkan kalimatnya. Tidak terduga, pasukan elit kerajaan Liba datang membantu di hari ketiga pertempuran. Selain itu, ada sekelompok besar orang berpakaian serba hitam dengan penutup wajah. Mereka datang, yang juga ikut membantu Akademi Surya Dewa. Pungkas Bai Mudege mengakhiri penyampaiannya. Master Sanwu menatap Bai Mudege dengan serius. Tatapan tajam seolah akan menembus jantung Bai Mudege saat itu juga. Master Sanwu kemudian berkata dengan suara menggelegar. Kenapa kamu tidak sampaikan ini pada suratmu? Hah? Orang-orang berpakaian serba hitam yang kamu katakan itu adalah pasukan elit di antara yang elit dari kerajaan Liba. Bodoh. Benar-benar bodoh. Bai Mudege terdiam. Dia tertegun dengan nada tinggi gurunya. Selain ini adalah yang pertama kali gurunya menyalak terhadapnya. Bai Mudege sedikit terkejut dengan kalimat terakhir yang diucapkan gurunya itu. Sepanjang yang dia ketahui, tidak ada yang namanya pasukan elit di antara yang elit. Pasukan apa yang disebut seperti itu? Tentu saja Master Sanwu berkata demikian. Pada dasarnya, apa yang diketahui Bai Mudege tentang pasukan elit kerajaan Liba juga sama dengan Master Sanwu. Hanya saja, pada saat peperangan terjadi di kawasan selatan Akademi Surgawi, Master Sanwu dapat melihat dengan jelas bagaimana gerakan cepat yang terkoordinasi dengan rapi dan terarah dari sekian banyak kelompok orang-orang berpakaian serba hitam itu. Kelompok-kelompok kecil itu dapat membasmi pasukannya dengan sangat mudah. Bukan 10 atau 50 yang dibantai, akan tetapi mencapai ratusan orang. Baik kaum iblis atau manusia, dimusnahkan dengan mudah dan cepat. Hanya oleh sekelompok kecil orang. Adik junior, terima kasih telah menyelamatkan muridku. Sapa Master Sanwu begitu melihat seorang lelaki tua, yang penampilan usianya mirip dengannya, masuk ke ruang pengobatan. Lelaki tua itu mengangguk dan tersenyum. Beruntung aku datang tepat waktu. Jika tidak, muridmu akan menjadi mayat bersama jutaan orang-orangmu di selatan daratan Liba itu. Ya, lelaki tua itu adalah orang yang menyelamatkan Bai Mudege ketika Bai Mudege sudah terkapar tidak berdaya di depan Wahna. Lelaki tua itu pula yang menembakkan serangan bola cahaya merah kehitaman secara beruntun ke arah Wahna hingga dalam kondisi kritis. Dan pada kondisi kritis itu, Wahna tertembak oleh gumpalan energi gabungan milik Iblis Subeno dan Subeni, menyebabkan situasi sedih tanpa ujung kala itu. Adik Runcal, bagaimana kamu bisa terluka? Bukankah kekuatan paling tinggi dari Akademi Surya Dewa hanya tingkat pertama tahap Satria Suci? Tanya Master Sanwu penasaran begitu merasakan fluktuasi energi yang kacau di dalam tubuh adik juniornya. Lelaki tua yang bernama Trunjal itu menghela napas panjang, lalu mendekat ke arah kursi yang berada di dekat dinding. Itu juga yang ingin aku tanyakan padamu. Sahut Trunjal sambil meletakkan tubuhnya pada kursi. Kemudian berkata lagi, orang yang menyerangku jauh lebih kuat daripada kakak senior kita. Master Sanwu mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah Bai Mudege. Apa kamu tahu siapa orang yang telah menyerang paman gurumu? Begitu Bai Mudege hendak menjawab, Trunjal telah membuka suara. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui? Muridmu sudah tidak sadarkan diri ketika itu. Daratan Liba. 1 minggu berlalu sejak perang antara Akademi Seribu Langit melawan Akademi Surgawi yang bersekutu dengan Akademi Tunjungnu. Dalam 1 minggu ini, Wahna, Jenderal Pon, Master Uksaida, dan bersama seluruh pasukan kerajaan Liba, membereskan sisa-sisa medan perang yang hancur luluh lantak. Dan selama 1 minggu ini pula, Jenderal Pon mendiskusikan segala sesuatu tentang tindak lanjut dari kelangsungan Akademi Seribu Langit dan Akademi Surgawi. Sedangkan untuk Akademi Tunjungnu, keberadaannya akan dihapuskan dari daratan Liba untuk selamanya. Dan untuk komplek bela diri Langit Agung yang berada di Pulau Sanudapeni, keberadaannya tetap dipertahankan dengan mengembalikan namanya seperti semula, yaitu Mata Tenggara. Berdiri pada salah satu dahan pohon yang tinggi, Wahna mengedarkan pandangannya ke sekeliling kota Ningkusari. Dirinya hanya bisa menghela napas panjang dengan kondisi pasca perang yang dilihatnya. Menang atau kalah, pada dasarnya menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang bertikai. Hanya kehancuran yang diperoleh dari kesemuanya. Padahal, untuk membangun sebuah kota dengan segala macam hal rumit yang ada di dalamnya, tidak dapat dilakukan dengan mudah dan singkat. Butuh proses untuk itu semua. Tapi untuk menghancurkannya, tidak perlu menunggu 1 bulan.
Peperangan yang baru saja terjadi, kurang dari 20 hari, tapi telah menghancurkan sebuah kota yang besarnya nyaris mencapai 5 wilayah kabupaten yang ada di bumi. Akan tetapi, jika perang tidak dilakukan, maka sesuatu yang lebih menakutkan dan mengerikan dapat dipastikan akan terjadi. Manusia akan diperbudak oleh kaum iblis. Yang melawan akan disiksa dan mati setelahnya. Yang berkompromi akan dibinasakan akal sehatnya. Lagi, Wahna menghela napas panjang. Jika dapat memilih, aku tidak akan pernah menginginkan adanya perang. Tapi pilihan itu tidak pernah ada selagi ada manusia yang serakah. Wahna teringat dengan perang dunia di bumi. Sebelum perang dunia pertama, entah perang apa disebutnya. Tapi dapat dipastikan akan ada perang dunia kedua. Dan itu telah terjadi. Apakah akan ada perang dunia ketiga? Wahna meyakini peristiwa itu akan terjadi. Kapan? Itu masih menjadi rahasia Sang Pencipta. Pada intinya, semua kejadian akan tetap berulang seiring waktu yang berjalan. Apakah Sang Pencipta tidak memiliki ide lain untuk menciptakan cerita dunia ciptaannya? Itu juga tetap menjadi rahasianya. Akademi Buana Raya. Duduk seorang diri, Lucas bersandar di dinding balkon kamar Lucy dengan tatapan kosong. Raut kesedihan dan ketidakpercayaan terlihat jelas di wajahnya. Sekalipun adik sepupunya itu sering berkata ketus kepadanya, tapi pada dasarnya, adik sepupunya itu jauh dari kata tidak peduli. Jika bukan karena Lucy yang berinisiatif menghalau centilnya cenat dengan racun di tangannya, mungkin seluruh murid pelataran luar akan mati seperti yang lain, termasuk Lucas. Tapi sungguh tidak terduga, apa yang dilakukan Lucy justru merenggut nyawanya di saat yang lain ada yang tertolong. Tidak perlu bersedih, Lucy baik-baik saja. Ucap Wahna yang muncul dari balik pintu, menepuk ringan pundak kiri Lucas. Menoleh, Lucas memegang tangan kanan Wahna yang masih menempel di pundaknya. Saudaraku, aku. Lucas tidak melanjutkan kalimatnya. Lidahnya terasa tercekat untuk bicara. Berdiri, Lucas memeluk Wahna seketika sambil terisak. Lucy bukan hanya sekedar saudara baginya, tapi juga teman dan sahabat sejak kecil. Selalu berbagi dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Lucy tidak pernah meninggalkan atau mengabaikannya. Wahna menghela napas. Apa yang dirasakan Lucas sama halnya seperti ketika dia melihat Lucy lepas dari dekapannya. Tanpa bicara lagi, Wahna membawa Lucas ke dalam ruang dimensi kehidupan. 5 bulan berlalu, Akademi Surgawi dan Akademi Seribu Langit telah mulai difungsikan kembali. Namun, sambil menunggu Akademi Buana Raya menyusun segalanya, kedua akademi itu dikendalikan oleh seorang jenderal utama yang kekuatannya setara dengan ajudan raja. Selain itu, satu kompi pasukan elit kerajaan dan juga satu kelompok pasukan khusus ditempatkan pada kedua akademi yang baru saja dipulihkan sesuai dengan tujuan didirikannya akademi itu. Begitu juga dengan Pulau Sanudapeni. Nama langit agung dihapus dan dikembalikan seperti semula, yaitu Mata Tenggara. Di setiap pulau kecil yang mengelilingi Pulau Sanudapeni, didirikan 3 buah tugu dari batu baja neraka. Tinggi tunggu batu itu mencapai 100 meter dengan lebar dan panjang yang sama, yakni 10 meter. Tidak luput dari semua itu, pasukan khusus yang berada di benteng sebelah timur Akademi Surya Dewa, termasuk yang berada di Akademi Surya Dewa sendiri, juga telah ditarik kembali ke istana kerajaan. Digantikan oleh pasukan tempur dan beberapa kompi pasukan elit. Secara keseluruhan, daratan Liba dapat dikatakan aman dari serangan kaum iblis. Namun, kondisi itu tidak melonggarkan kewaspadaan pihak kerajaan sama sekali. Seketat apapun pengamanannya, sehebat apapun teknik yang digunakan, kaum iblis adalah ahlinya dalam hal merusak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kota Ragane. Melihat gerbang kota Ragane dari kejauhan, Wahna tersenyum bahagia. Ia sangat merindukan orang-orang terdekatnya di kediaman keluarga Rahmu. Kelima gadis kecilnya yang selalu menempel padanya, selalu membuatnya senyum ketika dirinya dalam keadaan kalut. Termasuk adik perempuannya, Dira, yang selalu manja kepadanya. Kehadiran anak-anak di rumah harapan telah membuat nuansa dan kepuasan tersendiri di hati Wahna. Begitu tiba di depan pintu gerbang kota Ragane, matahari telah condong ke barat. Wahna sedikit terkejut karena semua prajurit kerajaan telah berlutut dengan 2 kaki. Kepala mereka menunduk, tidak berani menatap ke arahnya. Tidak ada suara sapaan serempak seperti biasanya. Tampak wajah penuh sesal dan rasa bersalah terlukis jelas di wajah mereka masing-masing. Bangkit! Aku sudah mengatakan kepada kalian agar tidak berlutut di depanku. Ucap Wahna dengan nada yang serius dan agak tinggi, menunjukkan ketidaksenangan. Namun, Wahna mengerutkan kening ketika melihat semua penjaga gerbang tidak bangkit untuk berdiri. Mereka semua mengambil langkah mundur dengan kedua lutut mereka. Ada apa? Tanya Wahna kemudian yang penasaran dengan situasi. Kami bersalah, Pangeran. Kami bersalah. Jawab seorang jenderal Madya dengan kepala tetap menunduk. Bersalah? Bersalah karena apa? Wahna bertanya lagi. Tapi sang jenderal Madya tidak menjawab. Dia semakin menunduk hingga membungkukkan badan dengan posisi masih berlutut, nyaris bersujud. Ketika Wahna hendak membuka mulutnya lagi, ketiga jenderal utama, bersama beberapa orang penting di keluarga Rahmu mendarat 50 meter di depan Wahna. Tapi alangkah terkejutnya Wahna kemudian, dirinya mendapati ketiga jenderal utama yang berusia ribuan tahun dengan penampilan pria setengah baya itu, kini juga berlutut di depannya, pun kepala mereka menunduk. Wahna menggeser pandangannya sedikit ke arah lain. Tampak beberapa orang keluarganya juga hadir di antara ketiga jenderal utama dengan mata memerah. Tampak ada kesedihan dan kekhawatiran yang sangat mendalam di sorot mata mereka. Tidak lama dengan situasi yang aneh ini, Ayudhya, ibu Wahna muncul dari balik kerumunan, berlari ke arah Wahna, memeluk Wahna dengan erat sambil menangis terseduh. Adikmu, adikmu, Wahna, adikmu, adikmu, Dira. Suara Ayudhya terputus-putus akibat isak tangis yang terlalu mendalam. Bab ke-334. Wahna yang balas memeluk ibunya semakin penuh tanda tanya. Kenapa dengan Dira? Apa yang terjadi? Ayudhya tidak mampu menjawab. Sesekali dia menarik napas karena dadanya yang sesak dengan sesenggukan tangisnya. Melihat situasi ini, Wahna segera berinisiatif. Kita kembali dulu ke rumah. Tapi, belum sempat Wahna melanjutkan kalimatnya, Wahyu Rahmu, ayah Wahna, menghampiri dengan mata yang sama dengan Ayudhya. Memerah dengan bulir air yang memenuhi kelopak mata.
Adikmu diculik. Dira diculik oleh orang tidak dikenal. Ungkap Wahyu Rahmu yang seketika memeluk Wahna dari samping kanan. Wahna tidak bereaksi. Dia tertegun cukup lama mendengar berita yang sangat tidak terduga sekaligus sangat mengejutkan. Selama ini, Wahna merasa lebih tenang karena kota Ragane dapat dikatakan sebagai wilayah paling aman dari seluruh wilayah kota maupun distrik. Selain jumlah prajurit kerajaan yang mencapai 1000 lebih, termasuk dengan tingkat kekuatannya, sekeliling kota Ragane telah dijaga ketat baik oleh prajurit maupun oleh batu baja neraka. Entah itu manusia ataupun iblis, tidak akan ada yang berani mendekat atau bertindak sesuka hati di kota Ragane. Bahkan, kediaman keluarga Rahmu adalah tempat paling aman di seluruh daratan Liba. Formasi array dari bendera 5 penjuru adalah sesuatu yang mustahil dapat ditembus oleh siapapun. Menarik napas panjang berulang kali, Wahna terus mencoba menenangkan pikirannya. Tentu saja pikiran Wahna tidak jauh berbeda dengan Wahyu Rahmu dan para keluarga yang lain, diliputi kecemasan yang tak terlukiskan. Sambil mengangkat kedua orang tuanya, Wahna melayang perlahan ke udara menuju ke kediaman keluarga Rahmu. Ketiga jenderal utama, tuan kota dan beberapa jenderal madya yang lain, mengikuti setelahnya. Begitu sampai di pintu gerbang keluarga Rahmu, semua penjaga gerbang baik dari unsur prajurit kerajaan maupun dari penjaga gerbang bawaan keluarga Rahmu, telah berlutut dengan kepala menunduk. Memasuki pekarangan keluarga, Wahna tertegun kembali untuk waktu yang tidak singkat. 10 orang telah terbaring tidak bernyawa di halaman depan aula utama keluarga. 1 orang jenderal madya, 6 orang jenderal muda, 2 komandan setingkat kapten, dan 1 orang pengikut setia. Tubuh mereka terkoyak oleh benturan energi yang sangat dahsyat hingga menimbulkan luka yang mengerikan. Di antara ke-10 orang itu, jenderal muda Likur Sanjaya menjadi salah satunya. Komandan Dasa dan Komandan Solas juga terbaring pada deretan jenazah itu. Dan yang sedikit mengejutkan di hati Wahna, Gili, salah seorang setianya yang mendampinginya dalam beberapa waktu, juga merupakan bagian dari tubuh tanpa nyawa itu. Wahna tidak mengatakan apapun. Suaranya seolah terkunci dengan lidahnya yang keluh. Matanya yang memerah dan berkaca-kaca, kini tumpah menjadi bulilan air yang mengalir melewati pipinya. Betapa tidak, orang-orang yang menjaga keluarganya, bukanlah sekedar penjaga semata. Bukan sekedar orang-orang kuat untuk keselamatan keluarganya. Mereka seperti keluarganya sendiri dalam segala hal. Terlebih Komandan Dasa dan Komandan Solas. Kedua orang ini adalah orang pertama yang menjaga keluarganya dari mara bahaya ketika dirinya bukanlah siapa-siapa. Ketika dirinya lebih lemah dari seekor monster yang kekuatannya hanya setara dengan tahap jenderal alam saja. Melihat ke kiri sedikit, jantung Wahna semakin berdebar. Gili adalah salah satu orang setianya. Tanpa tahu bahwa dirinya adalah seorang pangeran, Gili dan seluruh rekan-rekannya telah mengikutinya sepenuh hati. Bahkan bertaruh nyawa demi keselamatan penghuni Mension Harapan di distrik Ranyagi karena alasan kesetiaan terhadap dirinya. Padahal, jika Gili, Sahwan, dan semua anggotanya melarikan diri, mereka tidak perlu mengalami luka dalam melawan banyaknya kaum iblis yang begitu kuat ketika itu. Melihat kedatangan Wahna, Sahwan yang berlutut di sebelah jenazah Gili, bangkit dan membungkuk ke arah Wahna. Tuan muda. Begitu Wahna menghampiri Sahwan yang berdiri di dekat pintu aula, Wahna langsung berhenti ketika berada tepat di depan pintu. Dia melihat sepupunya, Wina, Moni dan juga Tisi, dalam keadaan terluka parah. Wajah ketiga gadis itu tampak sangat pucat dengan kondisi yang sangat lemah. Dan bukan mereka bertiga saja yang kondisinya sangat mengenaskan. 3 orang jenderal madya setingkat kaisar alam tingkat tinggi juga dalam kondisi yang serupa. Mengabaikan yang sudah meninggal untuk sementara, Wahna memprioritaskan orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih dapat ditolong dengan segenap kemampuan dan sumber daya yang dia miliki. Tidak lama berselang, Tisi dan para sepupunya, pun para jenderal, kembali dalam kondisi penuh vitalitas. Tentu saja Wahna akan menggunakan air kehidupan sebagai penyelamat pamungkas dari luka dalam yang dialami orang-orang ini. Meski Jenderal Utama Nyowo, Jenderal Utama Rogo, dan juga Jenderal Utama Jiwo, terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini, mereka tetap diam. Menahan semua pertanyaan dan keheranan di dalam pikiran mereka masing-masing. Situasi hati sang pangeran utama, terlalu jelas tergambar dari sorot matanya yang tajam. Bahkan, ketiga jenderal utama itu, ketiga orang yang telah mencapai tahap Satria Suci, merasa sedikit gentar begitu beradu tatap dengan sang pangeran utama. Entah ini sebuah kebetulan atau tidak, tapi inilah yang ketiga orang jenderal utama itu rasakan. Masih berada di sisi Wahna, Ayu dia. Ibu Wahna memeluk kembali putranya itu. Ibu tidak tahu harus melakukan apa. Wahna juga kembali memeluk ibunya. Ibu tidak perlu khawatir. Dira menggunakan cincin batu neraka. Tidak ada energi apapun yang dapat mengancamnya. Meski Wahna berkata begitu, hatinya benar-benar diliputi rasa kecemasan yang tidak terlukiskan. Memang benar bahwa dengan menggunakan cincin batu neraka dapat menghindari serangan dalam bentuk energi apapun, terutama energi iblis dan energi jahat lainnya. Akan tetapi, serangan dalam bentuk fisik masih dapat diterima oleh pengguna cincin buatan Wahna itu. Selain itu, Wahna bukanlah dewa yang mampu membuat segala sesuatunya menjadi tak terkalahkan dan absolut. Pasti ada kekuatan yang lebih kuat darinya. Pasti ada keberadaan yang dapat mengalahkan energi mental yang terkandung di dalam cincin batu neraka buatannya. Namun, semua itu Wahna simpan di dalam benak. Ia tidak ingin menimbulkan kekhawatiran yang terlampau lebih kepada anggota keluarganya, terutama terhadap ibu dan ayahnya. Setelah membungkus ke-10 jenazah orang-orangnya dengan energi mental, Wahna memasukkan mereka ke dalam ruang dimensi kehidupan miliknya. Dia akan menguburkan orang-orang setianya itu sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Masih di dalam ruang aula utama keluarga, Ayu dia segera berkata dengan sisa isak yang tidak mau berhenti. Adikmu pergi ke kota Yalame untuk membeli beberapa potong pakaian. Katanya untuk hadiah ulang tahunmu. Mendengar ini, mata Wahna yang sudah memerah menjadi semakin memerah, bahkan cenderung basah. Dia sendiri lupa dengan hari ulang tahunnya yang 10 hari lagi tiba. Tepatnya di hari ketiga bulan ketiga. Wahna hanya terdiam, lalu mendengar ibunya melanjutkan kalimatnya. Awalnya ibu melarang adikmu, tapi karena alasan adikmu adalah untuk ulang tahunmu, ibu memberinya izin. Setelah mengatakan itu, Ayu dia menutup wajahnya, kembali menangis, tak kuasa menahan kesedihan dan kekhawatiran.
Kami dihampiri oleh seorang wanita setengah baya ketika keluar dari toko pakaian. Wanita itu mengatakan bahwa Dira akan menjadi gadis paling berharga di dunia jika Dira mau mengikutinya. Ujar Wina menceritakan awal mula kejadian. Setelah menghela napas, Wina melanjutkan ucapannya. Dira langsung menolak saat itu juga. Tapi wanita itu tiba-tiba meraih tangan Dira dan membawanya pergi. Melihat ini, Paman Gili langsung mengejar wanita itu. Tapi tiba-tiba Paman Gili berbalik arah karena melihat energi besar yang menembak ke arah kami bertiga. Paman Gili mengorbankan dirinya untuk kami. Imbuh Moni. Menimpali ucapan Wina dengan derai air mata. Mengingat bagaimana Gili tewas di depan matanya. Wina melanjutkan dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Paman Dasa dan Paman Solas juga melakukan hal yang sama seperti Paman Gili. Wanita itu tidak sendiri. Mereka berjumlah 5 orang. 2 orang wanita dan 3 orang laki-laki. Tisi juga menyambung kemudian. Berdiri dan membungkuk dengan hormat. Ketiga jenderal utama berkata serempak. Kami bersalah. Pangeran. Wahna kembali menghela napas, lalu melambaikan tangannya agar para jenderal utama ini kembali duduk. Lagi menghela napas panjang, Wahna menoleh ke arah Jenderal Madya yang sebelumnya terluka. Melihat tatapan ini, Jenderal Wadeng segera berkata dengan hormat. Pangeran, kami mengejar mereka hingga di barat kota Yalame. Dan di kawasan itu pula kami bertempur. Kekuatan mereka rata-rata berada pada tahap Satria Suci, Pangeran. Itulah yang menyebabkan beberapa orang Jenderal Madya dan Jenderal Muda tewas. Imbu Jenderal Rawit menimpali kalimat Jenderal Wadeng. Suasana tetap dalam kondisi hening. Hanya suara napas yang terdengar, yang sesekali menghela. Jenderal Wadeng kemudian berkata lagi. Ketika kami hendak menyalakan Suah, seorang lelaki tua membombardir kelima orang tidak dikenal itu. Mereka berhasil melarikan diri setelah sempat bertarung sebentar. Namun, kami bersalah. Pangeran. Nona Dira masih dalam genggaman mereka ketika mereka menggunakan token teleportasi. Lanjut Jenderal Wongso dengan kepala menunduk. Wahna kembali menghela napasnya. Entah yang keberapa hal ini dia lakukan agar tetap terkendali dari tensi emosinya yang terus melonjak tinggi. Apakah para paman mengenal laki tua yang menolong kita? Tanya Wahna seraya mengerutkan kening. Baik Jenderal Madya maupun para jenderal muda menggelengkan kepalanya. Mereka sama sekali tidak pernah melihat wajah lelaki tua itu. Kami tidak pernah melihatnya, Pangeran. Lelaki tua itu bertubuh tinggi dengan perawakan agak kekar. Jawab Jenderal Wongso. Jenderal Wade menambahkan. Lelaki tua itu tidak sendiri, Pangeran. Ada seseorang lagi yang muncul, tapi orang itu menggunakan penutup wajah. Benar, Pangeran. Lelaki tua yang mencoba membantu kami menyelamatkan Nona Dira, terlihat sangat hormat kepada orang itu. Sambung Jenderal Rawit yang tampak ada kekaguman dari ekspresi wajahnya. Dahi Wahna semakin berkerut. Ia merasa tidak menyisipkan orang-orang seperti yang disebutkan para Jenderal Madya kepadanya. Siapa penolong itu? Gumam Wahna di benak. Mengabaikan sementara tentang keberadaan orang-orang penolong keluarganya itu, Wahna fokus pada sekelompok orang yang menculik adiknya. Seperti apa proses teleportasi mereka? Tanya Wahna kemudian. Jenderal Wongso langsung menjawab. Mereka memecahkan sebuah token giok, Pangeran. Setelah itu, muncul cahaya biru yang samar menyelimuti tubuh mereka. Wahna kembali mengerutkan kening. Dia mencoba mengingat kembali jenis cahaya yang baru saja disebutkan oleh Jenderal Wongso. Letoy. Apakah Letoy adalah bagian dari penculikan ini? Ingat Wahna yang seketika berseru di dalam pikirannya. Bab ke-335. Wahna masih mengingat dengan jelas tentang bagaimana Letoy dan Jabrik melarikan diri menggunakan token teleportasi. Dan kebetulan cahaya yang muncul setelah token itu dipecahkan, sama persis dengan yang baru saja disebutkan oleh Jenderal Madya Wongso. Pangeran, kami menemukan lencana ini di tempat kejadian. Ucap Jenderal Madya Wadeng seraya menyerahkan sebuah benda pipih kepada Wahna. Meraih benda logam dari tangan Jenderal Madya Wadeng, Wahna mengamatinya dengan seksama. Benda logam pipih yang disebut lencana itu berbentuk persegi panjang. Lebarnya mencapai 3 jari orang dewasa dan panjangnya sekitar 10 cm. Di sekeliling lencana yang didominasi oleh warna putih keperakan itu, terdapat garis biru yang cenderung kehitaman pada salah satu sisinya. Di bagian tengah lencana logam persegi panjang, terdapat relief telapak tangan dengan jari yang dirapatkan. Hanya jari manis dan jari tengah yang tampak renggang dari relief itu. Dan di bagian bawah dari relief telapak tangan, terdapat deretan simbol yang aneh, simbol yang tidak dikenal oleh daratan liba maupun daratan wajah. Menegakkan kepala, Wahna bertanya kepada para jenderal tentang lencana itu. Berharap orang-orang berusia ratusan hingga ribuan tahun itu mengetahui tentang lencana yang ada di tangannya. Apakah para paman mengetahui tentang lencana ini? Jenderal Utama Nyowo, orang paling senior di antara semuanya menjawab dengan hormat. Kami belum pernah melihatnya, Pangeran. Menoleh ke kiri, ke arah Sahwan, Wahna kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Paman berasal dari daratan wajah. Apakah pernah melihat lencana ini? Sahwan menggelengkan kepalanya. Baru kali ini saya melihat lencana sejenis ini, Tuan Muda. Meletakkan kedua siku tangannya pada meja, Wahna mencondongkan badannya ke depan sambil terus memperhatikan lencana perak persegi panjang di tangannya. Dira, kemana aku harus mencarimu? Kebingungan dan kecemasan kian menghantui pikiran Wahna saat ini. Matanya kembali berkaca-kaca. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bangkit dari duduknya, Wahna menyeka matanya yang basah. Lalu melangkah keluar dari ruang aula tanpa mengatakan apapun. Ayudiah dan Wahyu Rahmu juga bangkit dari duduknya, keluar ruang aula. Bergegas menyusul Wahna yang berbelok ke kanan, ke arah menara kultivasi. Mengikuti berikutnya, Patriark Rahmu, Tuan Kota, para jenderal dan semua orang juga keluar dari ruang aula. Begitu semua orang berada di luar aula, mereka mendongakkan kepala ke atas, melihat Wahna melesat ke ketinggian langit. Dira, suara teriakan panjang Wahna terdengar, menyebar ke segala arah, mengejutkan seluruh orang yang berada di wilayah Ragane. Bahkan hingga ke sebagian wilayah di luar wilayah Ragane. Para penduduk desa yang sedang beraktivitas, seketika menghentikan kegiatannya. Mereka melihat ke angkasa, ke arah titik tertentu dengan tatapan heran. Di atas langit kota Ragane, tampak cahaya multiwarna,
membentuk garis lurus, melesat secara horizontal ke segala arah, memusat dari atas langit keluarga Rahmu. Orang-orang yang melihat dari kejauhan, mereka seolah melihat pelangi di sore hari yang cerah. Bukan satu pelangi, tapi 9 pelangi dengan warna lengkap yang menyebar, seakan menutupi wilayah Ragane dan sekitarnya. Pada saat yang sama, di kejauhan, di atas bukit sebelah barat kediaman keluarga Rahmu, 2 orang lelaki tua sedang berlutut dengan kepala menunduk. Satu di depan, dan 1 orang lagi berlutut di belakang. Keduanya berlutut menghadap ke arah yang sama, arah timur, arah di mana kediaman keluarga Rahmu berada. Tidak hanya menunduk biasa, kedua lelaki tua itu meneteskan air mata kesedihan dengan hati penuh penyesalan. Tuan muda, rajaku, bawahanmu ini tidak bisa menyelamatkan Nona Dira. Bawahanmu ini tidak berguna. Suara serak lelaki tua yang berlutut di depan terdengar mengucap kalimat sesal. Maafkan kami, Tuan muda. Ucap lirih dan tidak kalah serak juga terdengar dari lelaki tua yang berlutut di belakang. Seraya mengatakan itu, lelaki tua yang berlutut di belakang ini mengambil posisi bersujud dengan suara terisak. Tidak lama kemudian, lelaki tua yang berlutut di depan juga melakukan hal yang sama. Dia bersujud dengan suara isak lirih seolah memohon pengampunan. Kedua lelaki tua itu bersujud sambil menangis seperti halnya seorang anak yang kehilangan orang tuanya di tengah keramaian. Ya, lelaki tua yang berlutut dan kini bersujud di depan tidak lain dan tidak bukan adalah Romo Wikramasena. Sejak mengetahui bahwa keberadaan keluarga Rahmu ada di kota Ragane, yang mana ketika itu menjelang prosesi penobatan Wahna sebagai pangeran utama kerajaan Liba, Romo Wikramasena sangat bahagia dari lubuk hatinya yang terdalam. Sudah ribuan tahun lamanya, Romo Wikramasena mencari keberadaan keluarga yang bermarga Rahmu ini. Segala upaya telah dia lakukan, tapi tetap tidak menemukannya. Dan sungguh tidak terduga, bahwa keluarga Rahmu yang dicari-cari keberadaannya selama ini, ternyata berada di kota Ragane, tempat yang sangat dekat bagi seorang yang memiliki kekuatan seperti Romo Wikramasena. Entah itu sebuah kebetulan atau memang sudah ditakdirkan. Menantunya, putra sahabat seperguruannya, Sang Raja Liba, lolos dari maut karena pertolongan dari sang tuan muda. Panggilan terhadap Wahna dari Romo Wikramasena dengan sebutan sebagai tuan muda atau sebagai rajanya, tentu saja hanya dilakukan di dalam hati. Dan atas sepengetahuan orang-orang yang memang layak untuk tahu. Setidaknya untuk saat ini. Tanpa diketahui oleh Wahna dan seluruh keluarga Rahmu hingga kini, status keluarga Rahmu adalah yang tertinggi di mata Romo Wikramasena dan sahabatnya Kertajaya Ida. Mengapa Romo Wikramasena tidak memanggil Patriark Rahmu atau Wahyu Rahmu dengan sebutan tuan muda atau rajanya? Mungkin itu adalah pertanyaan mendasar bagi orang yang mendengar suatu saat nanti. Wahna adalah orang yang telah menjadi tuan bagi api Chaos, api tertinggi di seluruh alam, api yang sama yang pernah memilih Buana Rahmu sebagai tuannya. Bagi Romo Wikramasena, sahabatnya dan seluruh orang yang mengetahui siapa Buana Rahmu, maka Buana Rahmu adalah orang yang tak tergantikan di hati mereka yang paling dalam. Bukan hanya kuat dan bijaksana, raja pertama itu adalah orang yang penuh kasih sayang terhadap semua orang, khususnya rakyat jelata. Sama halnya dengan Romo Wikramasena, ayahnya, kakek gurunya, pun mereka berasal dari rakyat jelata. Dan hanya orang yang memiliki hati welas asli itulah yang akan dipilih oleh api Chaos menjadi tuannya, menjadi bagian dari dirinya sampai kapanpun. Sejak berakhirnya acara penobatan pangeran utama, Romo Wikramasena telah menetap di sekitaran wilayah Ragane, menjaga keluarga Rahmu dari mara bahaya. Bahaya yang tidak lagi mampu ditangani oleh kekuatan para pengawal keluarga raja. Sedangkan lelaki tua yang berada di belakang Romo Wikramasena adalah Sukanta Surya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah lelaki tua penjaga perpustakaan sejarah di kota Takuse. Begitu Sukanta Surya mendapati bahwa ada seorang murid Akademi Buana Raya yang dapat membaca aksara pada lukisan lubang hitam dengan sangat lancar, dirinya bergegas mencari keberadaan Romo Wikramasena. Tapi di tengah perjalanan menuju ibu kota Sarpaden, ibu kota kerajaan Liba, tanpa sengaja Sukanta Surya bertemu dengan Romo Wikramasena, yang kebetulan juga akan mencari dirinya di kota Takuse. Sejak saat keduanya saling berbincang, kedua lelaki kuat itu, bahkan yang terkuat di daratan Liba, langsung menuju wilayah Ragane, mengawal dan mengabdi kepada keluarga Rahmu seperti halnya leluhur mereka. Pada saat ini, langit kembali cerah layaknya sore hari yang normal. Cahaya pelangi yang begitu banyak telah menghilang dari ketinggian langit wilayah Ragane. Wahna jatuh berlutut, tepat di depan gerbang menara kultivasi. Di sanalah terakhir kali adiknya menggoyang-goyangkan tubuh Wahna untuk meminta pil peningkat kultivasi. Dan di sana pula adik perempuannya itu mencium pipinya dengan suara tawa. Wahna terisak, matanya yang memerah menjadi sangat basah, air matanya mengalir ke pipi tanpa henti. Hatinya benar-benar kalut dengan 1000 kecemasan yang tiada akhir. Tidak tahu harus kemana mencari. Tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Adik, maafkan kakak. Gumam Wahna seraya menyeka air matanya. Tak pelak situasi saat ini membuat semua orang di keluarga Rahmu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Ketiga jenderal utama, Jenderal Madya, dan seluruh prajurit kerajaan, semuanya mengambil posisi berlutut dengan kepala menunduk. Paman Hibin, keluarga Wiji, Amin, Rida dan semua penghuni rumah harapan berulai air mata. Terlebih kelima gadis cilik dan 2 bocah laki cilik yang selalu setia menanti kedatangan kakak tercintanya. Ayu dia, Ibu Wahna, berlari menghampiri putranya, memeluk erat putranya itu, kembali menangis terseduh, tak kuasa menahan kesedihan yang tak berujung. Wahna hanya memeluk balas ibunya dengan hangat dan kekhawatiran di saat yang bersamaan. Masih dalam posisi berpelukan dengan ibunya, Wahna kembali menatap lencana berbentuk persegi panjang dengan relief telapak tangan. Membolak-balikan lencana berwarna keperakan itu, Wahna hampir melompat mengutuk dirinya sendiri. Bodoh! Kenapa aku tidak menggunakan teknik aksara semesta? Gerutu kesal Wahna di dalam hati terhadap dirinya sendiri. Sekte Kesucian Agung. Gumam Wahna membaca deretan aksara aneh yang berbentuk simbol tidak dikenal, yang mana simbol-simbol itu berada di bawah relief telapak tangan. Karena suasana yang sangat hening, apa yang digumamkan Wahna dapat terdengar dengan jelas oleh semua orang. Sawan tersentak kaget mendengar apa yang baru saja digumamkan oleh Wahna. Wajahnya tampak pucat dengan tingkat kekhawatiran lebih tinggi saat ini. Memberanikan diri untuk menyela situasi, Sawan melangkah maju, mendekati posisi Wahna dan Ayudhya yang masih berpelukan. Tuan muda,
Apakah Tuan Muda menyebut sekte kesucian agung? Tanya Sahwan memastikan. Melepas pelukan ibunya, Wahna mengangguk, lalu menunjukkan lencana keperakan dengan garis biru tua di tangannya. Simbol di bawah telapak tangan ini mengatakan sekte kesucian agung. Apakah paman mengetahui sekte apa dan di mana ini? Tanya Wahna dengan sedikit tergesa sebelum Sahwan dapat menanggapi. Sahwan mengangguk ragu-ragu. Sepengetahuanku, sekte ini berada di daratan wajah, Tuan Muda. Tapi, ucapan Sahwan terhenti, ada kebingungan dan ketidakpastian dari laut wajah dan sorot matanya. Tapi apa? Wahna menatap Sahwan dengan seksama, berharap dapat mengetahui letak persis sekte pemilik rencana persegi panjang ini. Maaf, Tuan Muda. Sekte ini sangat misterius. Sampai sekarang, tidak diketahui keberadaannya. Jawab Sahwan sambil mencoba mengingat kembali apa yang dia ketahui. Beberapa detik kemudian, Sahwan berkata lagi. Tapi ada yang mengatakan bahwa sekte kesucian agung sebenarnya berada di wajah timur. Tapi ada juga yang mengatakan berada di wajah tengah. Hanya saja, belum ada yang bisa memastikan kebenaran berita itu. Bab ke-336. Wahna mengerutkan kening, terdiam untuk beberapa saat setelah mendengar informasi dari Sahwan yang tergolong sangat tidak pasti. Menoleh, lalu Wahna kembali bertanya kepada Sahwan dengan ekspresi yang sangat serius. Kapan terakhir kali paman mendengar berita itu? 3 tahun yang lalu, Tuan Muda. Kami sedang bertugas mengantar barang dari rumah dagang Jaya. Jawab Sahwan dengan cepat. 3 tahun lalu. Gumam Wahna di benak. Kebingungan dan kekhawatiran di dalam hatinya semakin menjadi-jadi. Apalagi dirinya baru 2 tahun berada di dunia yang tidak jelas ini. Ingatan Wahna dari pemilik tubuh, sama sekali tidak ada tentang daratan wajah, membuat Wahna semakin sulit menerka dan menganalisa, dari mana dirinya harus mulai mencari keberadaan adik perempuannya itu. Membulatkan tekad di dalam hati, Wahna menatap Sahwan untuk sesaat, memejamkan mata dan menarik napas panjang. Tidak ingin membuat kekhawatiran ibunya meningkat, Wahna bertanya kepada Sahwan melalui telepati. Paman, anggukkan kepalamu jika apa yang aku katakan benar. Dan gelengkan kepalamu jika yang aku katakan salah. Apakah sekte ini adalah sebuah sekte yang menganut aliran hitam? Sahwan tidak lagi terkejut dengan bagaimana Wahna, tuan mudanya ini dapat melakukan telepati terhadapnya. Dengan cepat Sahwan menganggukkan kepalanya sebanyak 3 kali. Wahna menarik napas dalam-dalam, menenangkan kecemasan dari jantungnya yang berdebar kencang. Menoleh ke arah ayah dan kakeknya, Wahna berkata serius. Kakek, ayah, jangan biarkan anggota keluarga keluar dari kota Ragane untuk sementara waktu, terutama anak-anak. Aku mohon. Setelah mengatakan itu, Wahna membungkuk di depan kakeknya, hampir 90 derajat. Patriark Rahmu, kakek Wahna terkejut melihat ini. Ini adalah pertama kalinya cucu laki-laki termudanya itu. Cucu yang membawa keluarganya ke puncak strata sosial, membungkuk begitu dalam ke arahnya. Dengan air mata yang membasahi pipi keriputnya, Patriark Rahmu mengangkat kedua bahu Wahna, memeluknya dengan erat. Pasti, kakek akan memastikannya. Kakek akan selalu memastikannya. Memeluk ibunya sekali lagi, Wahna berkata dengan mantap. Aku akan menjemput Tira. Aku butuh doa ibu. Selalu, nak. Selalu. Doa ibu selalu untuk putra ibu. Doa ibu selalu untukmu. Tangis Ayudhya kembali pecah begitu mendengar ucapan putranya. Menoleh ke arah ketiga jenderal utama dan para jenderal Madhya, Wahna berkata tegas seraya membungkuk. Paman Yowo, Paman Jiwo dan Paman Rogo, serta para paman semuanya. Aku titipkan keluargaku. Dengan nyawa kami. Pangeran. Jawab seluruh jenderal dengan serempak, serentak, dan sungguh-sungguh. Meraih tangan kanan Sahwan, Wahna menghilang bersama Sahwan dari pandangan semua orang. Di puncak bukit, Romo Wikramasena tertegun untuk waktu yang lama. Sebagai eksistensi terkuat di daratan Liba, dirinya tidak dapat melihat gerakan Wahna dan Sahwan yang baru saja menghilang dari pandangan maupun persepsinya. Tuan Sena, apakah yang aku pikirkan sama dengan Tuan? Tanya Sukanta Surya yang sudah menyatukan kedua alisnya, mencoba memastikan dugaannya. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, teknik seperti itu telah hilang selama jutaan tahun yang lalu. Sahut Romo Wikramasena yang belum mengalihkan pandangannya ke arah timur, arah di mana kediaman keluarga Rahmu berada. Sukanta Surya mengangguk. Tuan benar. Kakek guru juga mengatakan demikian. Bahkan mendiang Paduka Raja Buana Rahmu tidak memiliki teknik unik dan aneh itu. Tuan muda kita ini, Paduka Raja muda kita, mungkin akan melebihi daripada leluhurnya sendiri. Tugas kita tetap menjaga keluarga Rahmu sampai kapanpun. Ujar Romo Wikramasena menanggapi. Ucapan Romo Wikramasena mengingatkan dirinya sendiri akan sumpah setia kepada mendiang rajanya, Buana Rahmu. Sekalipun dirinya belum pernah melihat seperti apa bentuk dan rupa Buana Rahmu, kakek gurunya telah menggambarkannya. Sungguh tidak disangka bahwa seorang murid yang sempat berbincang denganku di perpustakaan sejarah itu ternyata adalah Paduka Raja muda. Sungguh sebuah keberuntungan bagiku yang hanya seorang pelayan. Ujar takjub dengan kekaguman dalam nada suara Sukanta Surya. Tuan muda kita sedikit berbeda daripada pemuda yang seusia dengannya. Dari sikapnya, Tuan muda memang sama persis dengan apa yang dikisahkan oleh guruku. Tidak membeda-bedakan status seperti mendiang Paduka Raja Buana Rahmu. Sahut Romo Wikramasena. Sukanta Surya mengganggu. Tapi Tuan, ada hal yang sedikit mengganjal di dalam pikiranku. Bagaimana bisa api Chaos itu memilihnya menjadi tuannya? Padahal, kekuatan Paduka Raja muda masih belum memasuki ranah immortal. Menurut guru, api Chaos memilih tuannya tidak tergantung pada kekuatannya, tapi lebih kepada ulas asihnya. Sahut Romo Wikramasena, yang berhenti untuk menghela napas. Sekalipun Tuan muda belum memiliki kemampuan untuk menggunakan api Chaos dalam bentuk serangan ataupun yang lain, pada akhirnya, dan tidak lama lagi, hal itu tetap akan terjadi. Lanjut Romo Wikramasena. Sukanta Surya kembali menganggukkan kepalanya, lalu bertanya dengan beda topik. Apakah Tuan Sena tidak memberitahu Tuan Kertajaya tentang keberadaan keluarga Rahmu? Romo Wikramasena menoleh ke kiri, lalu menepuk ringan bahu Sukanta Surya. Dia masih pelatihan tertutup. Aku tidak ingin mengganggunya. Jika Tuan Kertajaya mengetahui berita ini, aku yakin Tuan Kertajaya akan sangat bahagia.
kata Sukanta Surya sambil kembali menatap arah kediaman keluarga Rahmu. Daratan wajah. Di tempat yang jauh, berada di tengah hutan lebat, tampak sebuah lubang kecil pada batu besar yang berlumut. Lubang pada batu itu tidak besar. Lebarnya sekitar 50 cm dan panjang vertikal sekitar 1 meter lebih sedikit. Di dalam lubang, tampak seorang gadis berambut lurus, hitam dan panjang, sedang terbaring dengan mata terpejam. Gadis yang terbaring dan dibalut pakaian berwarna putih itu, kira-kira berusia 11 hingga 12 tahun. Gadis kecil itu, tidak lain dan tidak bukan adalah Dira. Dira Rahmu, adik perempuan Wahna yang kini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tempat Dira terbaring saat ini adalah sebuah gua kecil yang berada di tengah hutan belantara. Hutan itu dikenal dengan nama hutan Warfusala. Saking lebat dan begitu sangat berbahaya, hutan Warfusala hampir tidak tersentuh oleh manusia, terutama di area bagian dalam. Hampir mirip dengan hutan kematian yang ada di daratan Liba. Di dalam gua kecil itu, bersama dengan Dira, 5 orang setengah baya sedang duduk dalam posisi bersila. Kelima orang itu, 2 orang wanita dan 3 orang pria, sedang memulihkan diri setelah menggunakan token teleportasi yang begitu melelahkan. Penggunaan token teleportasi memang sangat menguras energi. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin tinggi energi yang hilang dari tubuh. Satu token teleportasi hanya dapat digunakan 1 kali oleh 1 orang, setelahnya akan hancur. Setiap kali teleportasi yang dilakukan, akan memindahkan penggunanya pada susunan array yang telah ditempatkan sebagai tujuan. Jadi, teleportasi dengan menggunakan token, sangat jauh berbeda dengan teknik teleportasi yang dimiliki Wahna. Wahna hanya perlu memikirkan atau membayangkan tempat yang pernah ditujunya, maka dia akan dapat berpindah tempat saat itu juga. Tentu saja kesemuanya itu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan oleh sistem maupun pada deskripsi yang tercantum pada panel sistem. Selain dalam rangka pemulihan energi, 2 orang terkuat dari mereka sedang mengalami luka dalam yang cukup serius. Luka ini disebabkan oleh serangan Sukanta Surya yang dahsyat. Betapa tidak, Sukanta Surya adalah seorang eksistensi pada tahap setengah immortal tingkat kedua. Jauh lebih kuat daripada Jendelapon. Sedangkan kelima orang itu, 2 di antara mereka berada pada tahap Satria Suci tingkat kelima. 3 orang sisanya berada pada tingkat rendah, pun di tahap Satria Suci. Jika kelima orang ini tidak menggunakan token teleportasi ketika itu, yang memindahkan mereka ke dalam gua ini, maka dapat dipastikan mereka akan menjadi mayat di tangan Sukanta Surya. Apalagi jika melawan Romo Wikramasena, maka mereka akan mati sebelum sempat untuk bertarung. Tumaiem, salah seorang wanita dari kelima orang yang sedang memulihkan diri, membuka kedua matanya secara perlahan. Menoleh ke arah rekannya yang berada di sebelah kanan, Tumaiem berkata dengan suara berat. Aku tidak menyangka bahwa di kota yang sekecil itu, akan ada keberadaan dengan kekuatan besar yang bersembunyi. Rashwi, pria setengah baya yang diajak bicara oleh Tumaiem menanggapi. Beruntung kita selalu berbekal token teleportasi. Jika tidak, aku tidak dapat membayangkan nasib kita selanjutnya. Baru saja Rashwi selesai berucap, Guat Elhen, salah seorang wanita setengah baya yang lain juga membuka matanya. Tapi belum sempat dia mengatakan sesuatu, wanita itu langsung memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Tumaiem dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Guat Elhen mengangguk, lalu menyeka sisa darah dari sudut mulutnya. Kakak, sepertinya gadis itu bukanlah gadis biasa. Hanya keluarga dengan status tinggi yang bisa mendapat pengawalan ketat seperti itu. Rashwi mengangguk, membenarkan pernyataan Guat Elhen. Benar. Apalagi 2 orang tua yang sempat menyerang kita. Aku sama sekali tidak dapat mengetahui tingkat kekuatan mereka. Tumaiem menoleh ke kiri, di mana Dira masih terbaring. Lalu kembali menoleh ke arah rekannya. Menghela napas sejenak. Yang penting kita telah berhasil mendapatkan gadis ini. Setidaknya, pengorbanan suci pada purnama ke-13 nanti, kita tidak perlu bersusah payah mencari gadis suci. Kakak benar. Mencari gadis suci dalam hal fisik dan energi memang sangat sulit. Gadis ini adalah 1 dari 1 juta orang gadis suci. Sangat langka. Pasti dapat meningkatkan kekuatan sekte kita di masa depan. Sahut Guat Elhen dengan wajah bersemangat. Tidak lama kemudian, 2 orang pria setengah baya lainnya juga membuka mata mereka. Menatap ke arah Dira. Hiedseng berkata dengan sorot mata heran. Gadis ini sepertinya dilindungi oleh sesuatu. Tapi aku tidak menemukan apapun padanya. Nah, ini yang aku ingin tanyakan. Aku tidak bisa mengalirkan energi ke dalam tubuh gadis ini, kakak. Guat Elhen segera menimpali pernyataan Hiedseng dengan pertanyaan kepada Tumaiem. Tumaiem mengerutkan kening, lalu menjulurkan tangannya ke arah Dira. Mengalirkan sedikit energi dengan maksud untuk membangunkan Dira dari kondisi tidak sadarkan diri. Bab ke-337. Tetapi alangkah terkejutnya Tumaiem. Energi yang ditembakkan dari jari telunjuknya itu, tiba-tiba menyebar ke segala arah, tepat sebelum mengenai tubuh Dira dalam beberapa sentimeter saja. Penasaran, Tumaiem bangkit dan mendekati Dira yang masih terbaring dengan mata terpejam. Setelah memeriksa dengan seksama, Tumaiem tidak menemukan baju pelindungan maupun artefak apapun. Persis seperti yang dikatakan adiknya, Guat Elhen. Tertegun untuk beberapa saat, Tumaiem menoleh ke arah Guat Elhen. Apakah kamu mengalami hal sama sebelumnya? Guat Elhen mengangguk. Ketika aku membawanya, aku mencoba untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Tapi seperti yang kakak lihat sendiri, energi yang dialirkan sama sekali tidak bisa menyentuh gadis itu. Sangat aneh. Gumam Tumaiem, lalu kembali menatap tubuh gadis kecil yang diculiknya. Seketika mata Tumaiem sedikit melebar karena tidak percaya. Vitalitas pada tubuh gadis yang terpejam itu masih seperti keadaan ketika dirinya membawanya. Padahal, setelah menggunakan token teleportasi untuk gadis itu, setidaknya akan membuatnya kehilangan energi yang lumayan besar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan gadis itu dalam kondisi kritis. Namun, segala pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya dan diketahuinya, membuat Tumaiem diliputi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban dan alasan. 7 hari kemudian, di atas kapal layang, pada dek paling atas, Wahna berdiri menghadap ke barat, arah yang sesuai dengan rute kapal saat ini. Arah itu juga merupakan arah di mana daratan wajah berada. Biasanya, dalam setiap perjalanan menggunakan kendaraan,
Tidur adalah hal yang pasti dilakukan oleh Wahna. Akan tetapi kali ini, sudah 7 hari di atas kapal, Wahna belum beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Segala hal tentang Dira, adik perempuannya itu, tetap membayang di benak Wahna dengan penuh kekhawatiran. Yang paling membuat Wahna takut dan semakin khawatir, adalah adanya kekuatan yang mampu melepas cincin batu neraka dari jari tangan Dira. Meski cincin batu neraka memiliki kemampuan yang dapat menghalau energi jahat, serangan fisik murni masih dapat diterima oleh pengguna cincin itu. Tapi setidaknya, tanpa terkena serangan energi yang mematikan, sesuatu yang fatal dapat terhindarkan. Dan jika itu terjadi, jika cincin batu neraka sampai terlepas dari jari tangan Dira, Wahna tidak mampu membayangkan bagaimana nasib satu-satunya adik kandungnya itu. Adik yang selalu dekat dengannya di kala suka maupun duka. Sahwan, yang menemani Wahna, juga turut berdiri di sebelah kiri Wahna sejak awal. Dia pun tidak beranjak dari tempatnya berpijak bersama tuan mudanya. Sebelumnya, Sahwan sangat terkejut setengah mati begitu mendapati dirinya berpindah-pindah tempat dalam jarak yang sangat jauh. Hanya dengan satu kedipan mata, entah berapa kilometer dirinya telah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wahna, tuan mudanya itu hanya menanyakan arah kepadanya. Selebihnya, Sahwan tidak tahu apa yang terjadi. Hanya tempat dan suasana baru yang diketahui oleh Sahwan setelah dia menjawab arah kepada tuan mudanya. Dalam hal kekuatan, Sahwan tidak lagi terkaget-kaget seperti sebelum-sebelumnya. Dengan sangat jelas Sahwan mengetahui bahwa tuan mudanya itu tidak normal dalam hal peningkatan kultivasi. Namun, yang membuat Sahwan semakin kagum dan menaruh rasa hormat yang begitu tinggi, adalah tuan mudanya tidak berubah sedikit pun dalam hal tutur kata dan kesopanan. Tetap rendah hati seperti pertama kali dia bertemu di distrik Ranyagi. Paman, kenapa tidak ada yang menggunakan burung sebagai kendaraan? Suara Wahna terdengar setelah beberapa hari terakhir tidak berbicara sama sekali. Mendengar ini, Sahwan segera menjawab. Di tengah lautan yang luas ini, ada area yang memisahkan daratan Wajah dan daratan Liba, tuan muda. Belum selesai Sahwan menjelaskan. Wahna menoleh ke arah Sahwan dengan ekspresi penuh tanya dan penasaran. Area itu tidak terlihat. Masih sama berbentuk lautan yang seolah tidak berujung. Akan tetapi, tidak ada satupun burung atau hewan terbang yang dapat melalui area itu. Lanjut Sahwan kemudian. Wahna tetap diam dan mendengarkan. Karena ketidaktahuannya tentang arah dan juga tentang daratan Wajah, Wahna mengajak Sahwan bersamanya. Selain itu, Sahwan terlahir dan dibesarkan di daratan Wajah. Tentu saja Sahwan jauh lebih mengenal daratan Wajah daripada dirinya yang baru 2 tahun di dunia yang tidak jelas ini. Setelah mengambil napas, Sahwan melanjutkan. Area itu mencapai 100 km kurang lebih. Setiap segala sesuatu yang melayang di atasnya, akan jatuh seketika. Seolah-olah ada energi yang menariknya dengan kekuatan yang sangat kuat. Medan magnet. Tapi kenapa bukan logam juga ditarik? Gumam tanya Wahna di benak. Lalu Wahna teringat dengan Wandira, tetua Bagata, dan Ion yang menggunakan burung ketika kembali dari kota Ragane menuju daratan Wajah. Namun pikiran itu segera ia singkirkan. Wahna berasumsi bahwa Wandira dan rombongannya akan menggunakan kapal layang begitu sampai di pelabuhan. Tapi Wahna kemudian mendengar Sahwan melanjutkan kalimatnya. Hanya dalam waktu 9 hari dalam 1 tahun. Area aneh itu akan normal. Namun tetap saja, hanya rute tertentu yang bisa dilalui oleh burung tunggangan. Wahna masih tetap diam, mendengarkan penjelasan Sahwan kepadanya. Itu pun minimal harus burung elang hitam. Tuan muda. Selain burung elang hitam, tidak ada burung tunggangan yang memiliki kecepatan menembus waktu yang tersedia. Imbu Sahwan kemudian. Wahna kembali menaikkan alis kirinya. Kapan itu terjadi? Hari ke-9 di bulan ke-9 dalam setiap tahun. Jawab Sahwan memastikan. Wahna kemudian teringat lagi dengan tanggal dan bulan ketika Wandira meninggalkan kota Ragane. Tanggal 9 bulan September. Gumam Wahna tanpa sadar. Tanggal. Apa itu? Bulan September. Bulan jenis apa itu? Aneh. Tanya Sahwan yang tentu saja hanya di dalam benaknya. Meski sangat ingin Sahwan menanyakannya, suasana hati tuan mudanya membuat Sahwan mengurungkan niatnya itu. Dapat dipastikan bahwa Sahwan tidak mengenal apa yang baru saja disebutkan oleh Wahna dalam gumamannya. Kalender Masehi yang ada di bumi, tidak ada dan sama sekali tidak dikenal di dunia antah berantah ini. Meski begitu, perhitungannya hampir sama dengan kalender Masehi. Terdapat 12 bulan dalam 1 tahun, dan sebanyak 30 hingga 31 hari dalam setiap bulannya. Namun, di dunia yang tidak jelas ini, nama hari, dan kata tanggal tidak dikenal. Yang mereka gunakan adalah urutan hari dalam bulan yang sedang berlaku. Begitu juga dengan nama bulan. Penghuni dunia yang membingungkan Wahna ini, hanya mengenal urutan bulan, dimulai dari bulan Januari yang disebut sebagai bulan pertama. Meskipun kalender Masehi tidak ada dan tidak dikenal, orang-orang yang menghuni dunia antah berantah ini menggunakan rasi bintang yang selalu muncul untuk menunjukkan tanggal, bulan dan tahun. Tidak seperti di bumi, rasi bintang hanya menunjukkan arah. Itu pun terkadang tidak jelas terlihat. Dalam sebuah kesempatan, Wahna sempat memikirkan dan membandingkan antara bumi tempat tinggalnya dulu dengan dunia tidak jelas saat ini. Kadang, Wahna tersenyum sendiri sekaligus bingung sendiri. Terlintas dalam pikirannya, apakah bumi yang lebih canggih atau dunianya saat ini? Tentu saja yang dimaksud oleh Wahna adalah teknologi. Jika masalah kekuatan, cukup satu orang cenderamata, bersin dan sendawanya saja sudah dapat menghancurkan sebuah negara. Sempat pula Wahna berpikir konyol dalam lamunannya. Andai saja dia diberi kesempatan kembali ke bumi dengan segenap kekuatan yang dimilikinya saat ini, maka hal pertama yang dia lakukan adalah membersihkan orang-orang penjara berdasi. Ingin sekali dirinya melubangi kepala para koruptor yang pongah, yang tersenyum di depan kamera seolah tidak merasa bersalah. Sekalipun mengutamakan praduga tidak bersalah, senyum dan tindakan mereka yang seakan mengejek orang yang melihatnya, kerap kali membuat darah Wahna mendidih. 1 minggu berlalu, Sekte Kesucian Agung. Di dalam ruang aula utama sekte, seorang wanita cantik kisaran usia 25 tahunan, berkulit putih bersih, sedang duduk manis di kursi utama. Kursi utama itu tampak mewah dan megah, hampir menyerupai sebuah singgasana raja, penuh dengan ukiran warna emas dengan patung kepala serigala berbadan naga. Rambut panjangnya yang hitam sedikit kebiruan, dibiarkan terurai, menyampir di pegangan kursi sebelah kiri.
Bola matanya yang cerah, jernih, dan juga hampir serupa dengan warna rambutnya, menambah kecantikan dan keanggunannya. Setiap mata pria yang memandangnya, dapat dipastikan tidak ingin berpaling dari wajahnya yang oval dan menggairahkan. Dengan kedua kaki yang menumpuk, di mana kaki kanan berada di atas kaki kiri, wanita bermata sedikit biru itu berkata dengan suara yang sangat lembut. Apakah Tumayem sudah kembali? Belum, ketua. Sesuai tanda token teleportasi, mereka telah berada di wilayah timur daratan wajah. Dengan hormat Shofon menjawab, seorang lelaki tua bertubuh kurus dan tinggi, dengan seluruh rambut ikal panjangnya yang telah memutih. Wanita cantik yang duduk di kursi utama itu, tidak lain adalah ketua sekte kesucian agung, Nishu Tainah. Sedangkan lelaki tua bernama Shofon, adalah salah seorang kepercayaan dari sang ketua sekte. Nishu Tainah menaikkan alis kirinya perlahan, lalu menoleh ke arah Shofon yang berada di depan kirinya. Timur daratan wajah. Kenapa mereka muncul di sana? Apakah mereka pergi ke daratan limbah? Shofon mengangguk dan kembali menjawab dengan hormat. Sepertinya begitu, ketua. Jarak terdekat dari titik susunan area teleportasi di tempat itu, hanyalah daratan limbah. Nishu Tainah terdiam sejenak, lalu berkata lagi sambil membelai rambutnya yang panjang. Mungkin mereka dari wilayah lain yang masih bagian dari daratan wajah. Di daratan limbah sangat sulit mencari persembahan untuk acara purnama suci. Mendengar pernyataan ketua sekte, Shufon berkata menyangga dengan sopan. Tapi ketua, susunan area teleportasi yang kita letakkan di hutan Warfusala adalah yang terdekat dengan daratan limbah. Nishu Tainah mengangguk. Kamu benar. Adalah pemborosan jika mereka menggunakan token teleportasi hanya untuk sampai ke sekte kesucian agung kita. Bab ke-338. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nishu Tainah, bahwa sekte kesucian agung berada jauh dari tempat di mana susunan area teleportasi diletakkan. Bahkan, dari titik susunan area teleportasi, daratan limbah lebih dekat daripada ke sekte kesucian agung, meski telah dipisahkan oleh ratusan kilometer lautan luas. Sekte kesucian agung terletak di wilayah wajah tengah. Namun, keberadaannya sangat misterius. Tidak ada yang dapat mengetahui dengan pasti di mana letak dari sekte ini. Beredar rumor di masyarakat, bahwa sekte kesucian agung adalah tempat suci bagi para dewa dan dewi. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat keberadaan sekte ini. Sebelum Shofon dapat menanggapi, Nishu Tainah kembali berkata dengan peringatan. Ingat, hati-hati dalam bertindak. Jangan sampai hal ini tercium oleh orang-orang Hipajama. Dimengerti, ketua? Jawab Shofon dengan hormat seraya membungkukkan badan. Laut Middenny. 7 hari lagi berlalu. Kapal layang terus melaju menuju daratan wajah dengan mengambil berbagai rute yang dilalui. Pusaran air yang menakutkan, medan halilintar yang mengerikan, dan sarang monster air yang ganas, adalah area yang harus dihindari oleh laju kapal layang. Dan selama ini pula, Wahna masih tetap berdiri di tempatnya, di atas dek kapal, dengan berbagai pemikiran yang berputar di kepalanya. Hadapnya ikut berubah mengikuti posisi hadap kapal layang yang terus berlayar cepat. Akan tetapi, pikirannya fokus kepada satu arah dan satu nama, yaitu daratan wajah dan Dirarahmu, adik perempuannya. Dan tentu saja dari semua pemikiran itu, kekhawatiran terhadap adik perempuannya, Dirarahmu, kian menguat. Membuatnya harus menarik napas panjang untuk menenangkan diri dan terus bersabar seiring laju kapal. Tak jarang di tengah lamunannya, sesekali buliran air keluar dengan sendirinya dari pelupuk mata. Rasa takut akan kecemasan yang teramat sangat, benar-benar menghantui benak Wahna saat ini. Dan ini adalah pertama kali baginya. Ingin rasanya dia menerobos ganasnya lautan luas yang seolah tak berujung ini dengan semua kemampuan yang dia miliki. Tapi apa dah, hanya mengandalkan kekuatan saja, tanpa tahu arah dan tidak mengenal medan, maka hanya celaka yang akan didapatkannya. Adiknya akan tetap tidak ketahui, menderita, dan semakin jauh selagi dirinya memulihkan diri. Itu pun jika dirinya selamat dari bahaya di tempat yang tidak dikenalnya sama sekali. Wahna tidak ingin bertindak gegabah dengan mengikuti amarahnya. Jika tidak, di tempat yang luas dan lebih luas daripada daratan limbah, akan sulit menemukan keberadaan Dira. Berpikir seperti ini, Wahna menarik napas panjang berulang kali. Terus-menerus seperti itu, berusaha menenangkan dirinya dari sulutan emosi yang berkecamuk di kepala dan sanubarinya. Ketika Wahna hendak memanggil Sawan yang duduk pada salah satu kursi di belakangnya, suara angin bersiul secara bersahutan masuk ke dalam jangkauan persepsi yang terus digulirkannya. Meskipun jarak suara itu masih 200 km lebih dari tempat Wahna berada saat ini, dengan sangat jelas Wahna dapat mengetahui apa yang sedang menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Segera Wahna memberi peringatan kepada Sawan. Paman, waspada. Ada sesuatu yang mendekat ke arah kita. Sawan terkejut dan seketika beranjak dari duduknya. Meski dirinya tidak merasakan apapun berdasarkan persepsinya, Sawan sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakan oleh tuan mudanya. Baru saja Sawan berdiri, seorang pria setengah baya yang merupakan kapten kapal mendekat dengan wajah pucat. Tuan muda, ada serangan monster. Dan bukan monster biasa. Ini monster dengan kekuatan berlevel tinggi. Sawan mengangkat salah satu alisnya, lalu bertanya dengan nada protes. Bukankah kamu mengatakan bahwa jalurnya aman? Kenapa tiba-tiba ada serangan monster? Sangat beralasan bagi Sawan menanyakan hal ini kepada kapten kapal. Pasalnya, sebelum berangkat, Wahna dan Sawan menyewa kapal layang ini secara pribadi. Kapten kapal sekaligus pemilik dari kapal layang saat ini, telah menawarkan jalur tercepat menuju daratan wajah dengan harga 5 juta koin emas per orang. Jika biasanya membayar 2 juta koin emas dengan waktu tempuh 3 hingga 5 bulan perjalanan, maka dengan jalur yang ditawarkan oleh pemilik kapal hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Bahkan bisa kurang dari itu. Demi perjalanan yang cepat, sudah barang tentu Wahna tidak berpikir panjang. Dirinya tidak kekurangan koin emas sama sekali. Begitu tawaran itu muncul dari mulut sang pemilik kapal, Wahna langsung mengeluarkan 30 juta koin emas. Dengan catatan, berangkat sekarang juga. Dengan mata hijau ketika melihat gunungan koin emas dari cincin penyimpanan yang diberikan oleh Wahna, sang pemilik kapal segera memberi perintah kepada para awak kapal untuk segera berlayar. Dengan ekspresi tidak berdaya, sang kapten kapal menjawab, "Tuan, kami juga tidak menyangka akan ada serangan monster. Berdasarkan pengalaman kami, tidak ada monster tingkat tinggi di jalur ini.
Kami sudah berulang-ulang kali melalui jalur ini, Tuan. Imbu sang kapten kapal dengan ekspresi kebingungan dan ketakutan. Baru saja sang kapten kapal menyampaikan alasannya, ratusan monster seukuran tubuh manusia meluncur dengan cepat, yang kini jaraknya hanya kurang dari 5 km dari posisi kapal layang. Bentuk monster yang menuju arah kapal layang itu hampir serupa seperti ikan terbang yang ada di bumi. Namun, selain ukurannya yang lebih besar, kepala monster itu bukanlah kepala ikan seperti pada umumnya, melainkan seperti kepala burung langkong dengan paruh yang besar. Dan yang lebih aneh lagi, ketika paruh dari monster itu terbuka, deretan gigi tajam sebesar jempol kaki orang dewasa sangat jelas terlihat. Begitu pula dengan sayap dari monster aneh itu. Sayapnya lebih mirip dengan selaput yang terdapat pada kaki seekor bebek. Melihat ini, Sawan, kapten kapal dan 25 awak kapal sudah ketakutan setengah mati. Dengan jelas mereka mengetahui bahwa makhluk mengerikan seperti apa yang kini tersenyum ke arah mereka adalah kematian, dan hanya kematian yang menanti mereka saat ini. Ketika Sawan hendak menghampiri tuan mudanya, dia melihat sang tuan muda tetap berdiri tenang di tempat. Akan tetapi, tangan kanannya yang melipat di belakang punggung bergerak cepat, membentuk pola seperti sedang siap untuk menerkam. Di saat berikutnya, Sawan ternganga begitu melihat sebuah tangan raksasa berwarna putih keperakan muncul dari udara tipis. Ukuran tangan raksasa itu hampir menyamai besarnya kapal layang yang mereka naiki saat ini. Besarnya mencapai 3 kali kapal laut yang ada di bumi. Tidak lama setelah tangan raksasa itu muncul, tangan putih keperakan itu menyapu kerumunan monster yang melaju di langit, meremas tubuh mereka saat itu juga. Tidak ada jeritan yang terdengar, melainkan suara seperti balon meletus dan kaca pecah, lalu muncul kabut darah setelahnya. Tuan muda, Anda sudah sekuat ini. Gumam heran Sawan di dalam kepalanya melihat adegan yang terjadi. Jika Sawan, salah satu orang setia Wahna, sudah begitu terheran dengan bagaimana mudahnya sang tuan muda menghancurkan ratusan monster ganas dalam satu gerakan, maka sang kapten kapal sudah tercengang tanpa berkedip, tanpa bersuara, dan tanpa bergerak. Tidak pernah terpikirkan dalam benak sang kapten kapal bahwa remaja belasan tahun ini, tuan muda yang menurutnya adalah pemuda kaya namun lemah, ternyata memiliki kemampuan di luar imajinasinya. Sang kapten kapal sudah dapat memastikan, mengetahui dengan baik jenis dan kekuatan dari kawanan monster yang baru saja diremas menjadi kabut darah. Ratusan kawanan monster itu, tidak ada yang memiliki kekuatan rendah. Rata-rata dari mereka berada pada level yang setara dengan tahap kaisar alam tingkat tinggi. Belum selesai dengan kejutan yang baru saja dialaminya, semua orang kembali panik begitu melihat kawanan monster yang sama muncul kembali dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih menakutkan. Paman, cepat berlindung! Teriak Wahna, lalu melesat ke arah kerumunan monster yang masih melaju ke arah kapal layang. Sahwan dan kapten kapal tersentak begitu mendengar suara Wahna. Sahwan segera mengeluarkan pedang pendek milik Gili. Pedang yang diberikan Wahna kepada Gili ketika melakukan perjalanan ke wilayah Takuse, wilayah paling selatan daratan Liba. Sedangkan kapten kapal malah urung memberi peringatan kepada para bawahannya. Dia langsung berseru begitu melihat pedang pendek di tangan Sahwan. Pedang tingkat surgawi. Tidak ada waktu untuk terkejut. Cepat siaga dan siagakan awak kapal. Sahut Sahwan yang bergegas ke sisi yang lain dari bagian kapal. Kapten kapal mengangguk, namun baru saja dia hendak meneriakkan perintah, segerombolan kawanan monster yang berbeda muncul dari arah belakang kapal, menyembul dari kedalaman air laut. Monster-monster itu tampak seperti kepiting dengan 6 kaki dan 2 capit yang besar. Namun, ke-6 kaki dari monster bak kepiting itu adalah semuanya berbentuk capit. Selain itu, mata dari monster itu hanya ada satu, menonjol ke atas, tepat berada di tengah punggung, sebesar kepala manusia. Ukuran dari kawanan monster yang tidak ketahui jenis dan namanya ini, rata-rata hanya sebesar drum minyak goreng curah yang ada di bumi. Meski kekuatan kawanan monster yang baru muncul ini hanya setara dengan tahap prajurit alam dan jenderal alam tingkat rendah, jumlah mereka yang menakutkan tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Sudah dapat dipastikan bahwa Sahwan dan para kru kapal akan kelelahan menghadapi kawanan monster aneh yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Aktifkan area pertahanan kapal. Pinta Sahwan kepada sang kapten kapal dengan berteriak. Waduh, maaf, Tuan. Susunan area pertahanan dari kapal ini belum selesai diperbaiki. Sahut sang kapten kapal dengan wajah yang telah memucat. Sahwan membelalakan matanya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin sang kapten kapal berani berlayar tanpa memiliki pertahanan dasar terhadap kapal layangnya? Bagaimana bisa? Kenapa tidak diperbaiki? Tanya Sahwan dengan memekik tidak percaya. Maaf, Tuan. Ahli area yang memasang formasi pada kapal sudah meninggal. Dia gantung diri karena cintanya ditolak oleh seorang janda di kampungnya. Sahut sang kapten kapal dengan ekspresi tak berdaya. Sahwan serasa ingin memukul kepala pria setengah baya yang menjadi kapten kapal itu. Adalah tidak penting baginya mendengar alasan mengapa sang ahli area meninggal. Panggil semua bawahanmu. Siapkan senjata jika tidak ingin menjadi santapan gerombolan monster-monster itu. Teriak Sahwan selanjutnya, mengabaikan tatapan konyol sang kapten kapal. Bab ke-339. Begitu para awak kapal baru saja bersiaga, gerombolan monster bak kepiting itu langsung menyerbu ke arah kapal layang dengan sangat cepat. Saking banyaknya kawanan monster yang mengerubungi kapal, seolah-olah gerombolan monster itu seperti semut merah yang mengerubuti sepotong roti. Monster datang. Pekik panjang sang kapten kapal seketika. Dengan berbagai senjata setiap awak kapal, suara siulan sabetan, benturan benda logam, dan percikan bunga api kecil menghiasi kapal layang yang kini sudah mulai tidak seimbang lagi. Para awak kapal ini memiliki kekuatan yang tidak rendah. Mereka rata-rata telah berada pada tahap jenderal alam tingkat menengah hingga tahap raja alam tingkat rendah. Membunuh sekumpulan monster yang selevel dengan tahap prajurit alam adalah sangat mudah bagi mereka. Namun, jumlah kawanan monster yang datang melebihi imajinasi siapapun. Jumlahnya terlalu banyak. Dan semakin ke belakang, kekuatan dari gerombolan monster-monster itu juga semakin meningkat. Di sisi yang berbeda, agak jauh di depan kapal layang, Wahna terus membantai kawanan monster yang mirip ikan terbang itu. Jumlahnya bukan ratusan seperti awalnya mereka muncul dari kedalaman air laut, melainkan ribuan bahkan bisa lebih. Membunuh monster dengan kekuatan yang selevel dengan tahap kaisar alam, poin pengalaman yang diperoleh Wahna
tidak lagi sebanding dengan resiko yang dihadapi seperti sebelumnya. Nilai poin pengalaman dari satu monster yang setara kaisar alam, ibarat semangkuk air yang dibutuhkan untuk mengisi lautan yang luas. Sangat sedikit. Nilainya semakin mengecil, berbanding terbalik dengan besar dan panjangnya angka poin pengalaman yang dibutuhkan Wahna untuk naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, karena jumlah kawanan monster ini cukup fantastis, daging sebesar nyamuk tetaplah daging. Jika dikumpulkan, setidaknya dapat mengisi deretan angka pada panel sistemnya. Sambil terus meledakkan kepala monster aneh yang mirip dengan ikan terbang itu, Wahna melirik ke arah kapal layang yang kini juga telah diserbu oleh ribuan monster seperti kepiting. Melihat Sahwan dan para kru kapal agak kewalahan, Wahna mencondongkan badannya ke depan sedikit. Detik berikutnya, seketika Wahna menegakkan badannya. Kedua tangan mengepal, sikunya agak menekuk, merentang sedikit ke samping. Ha! Begitu teriakan agak panjang keluar dari mulut Wahna. Energi besar dan menindas meledak dari dalam tubuhnya. Menyusul ledakan energi itu, puluhan tali petir sebesar jari telunjuk dengan 3 warna biru, ungu dan hitam, muncul dari tubuh Wahna, meluncur ke segala arah, mencambuk apapun yang dilalui. Cetar! 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 Sambaran tali petir menghanguskan dan menghancurkan setiap tubuh monster pada radius jarak jangkau sambaran petir. Dari kejauhan, maka tempat Wahna berdiri saat ini akan tampak seperti medan petir yang ada di tengah lautan. Seolah-olah telah tercipta area hujan halilintar yang baru. Bagi siapapun yang melihatnya, akan sangat terkejut sekaligus ketakutan. Tapi tidak ada waktu untuk itu bagi Sahwan dan para awak kapal. Mereka masih sibuk melawan gerombolan monster yang menyerupai kepiting, yang terus merangsek masuk ke atas kapal. Di antara semua orang yang berada di atas kapal layang saat ini, Sahwan dan kapten kapal adalah orang terkuat. Keduanya telah berada pada tahap raja alam tingkat rendah. Dengan pedang pendeknya, Sahwan bergerak cepat ke setiap sisi kapal, menebaskan pedangnya pada kawanan monster yang terus berusaha naik ke atas kapal. Bagaimana ini mungkin? Mustahil! Pekik heran seorang awak kapal yang melihat capit dari monster aneh itu melubangi kayu baja hitam kapal layang mereka. Secara bersamaan, Sahwan dan kapten kapal menoleh ke arah pedang yang mengacung dari awak kapal yang berteriak. Dan alangkah terkejutnya Sahwan dan kapten kapal itu kemudian. Mereka melihat monster-monster aneh itu sengaja menghancurkan kapal dengan kaki-kaki mereka yang berbentuk capit. Selain itu, baik Sahwan maupun para kru kapal sangat mengetahui dengan baik bahwa kayu baja hitam yang digunakan untuk dinding kapal adalah yang terbaik di kelasnya. Bahkan baja logam masih kalah jauh dari segi kualitas dan ketahanan. Akan tetapi, yang memasuki visi mereka saat ini, kayu baja hitam yang dikenal sangat keras itu, seolah sangat lunak bagi monster-monster aneh bak kepiting itu. Dengan sigap, kapten kapal memberi perintah. Jangan biarkan mereka melubangi lambung kapal. Bunuh mereka semua. Para awak kapal langsung bergerak. Gerakan mereka sangat cepat dan gesit dalam pertempuran yang tidak sebanding ini. Pengalaman yang diperoleh oleh para awak kapal selama bertahun-tahun dalam mengarungi lautan luas yang ganas, telah memberi mereka kepekaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan yang ada di darat. Namun sekali lagi, jumlah kawanan monster yang menyerbu ke arah mereka tidak dapat dibandingkan dengan jumlah awak kapal yang hanya puluhan orang. Lelah dan kehabisan energi adalah hal pertama yang akan mereka alami pada pertempuran kali ini. Pada saat yang sama, di sisi Wahna, begitu sebagian besar kawanan monster ganas di sekitarnya telah musnah, Wahna menoleh ke kiri, melihat arah kapal layang. Dan betapa terkejutnya Wahna, ia mendapati bahwa kapal layang itu sebagian besar telah berwarna merah, warna dari monster yang mirip kepiting itu. Selain itu, sebagian dari awak kapal telah terluka. Bahkan sudah ada yang tewas dengan kepala yang menghilang. Kepala mereka dikunyah oleh monster aneh yang menyerbu kapal. Seakan sedang menikmati buah anggur yang manis dan lezat dari pohonnya. Wahna langsung melesat begitu melihat Sahwan telah terluka menghadapi serangan monster yang seolah tidak ada habisnya. Sambil melaju dengan cepat, Wahna mengayunkan tinjunya berulang-ulang, menembak kerumunan monster bak kepiting itu hingga hancur menjadi serpihan kecil yang berantakan. Tewasnya Gili, salah satu orang setianya, dan tewasnya orang-orang yang menjaga keluarga Rahmu, telah menjadi pukulan berat di hati Wahna. Ada perasaan bersalah di dalam sanubari Wahna, seolah semua itu adalah disebabkan oleh dirinya, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam waktu singkat, kerumunan monster yang mirip kepiting itu, yang telah menempel di badan kapal, musnah menjadi bubur daging maupun hangus terkena sambaran petir. Paman, cepat minum pil pemulihan yang aku berikan padamu. Berikan juga kapten kapal dan awak kapal yang lain. Pinta Wahna kepada Sahwan melalui telepati. Sahwan mengangguk begitu mendengar suara Wahna di dalam kepalanya. Tetapi ketika dia hendak memberikan pil yang disebutkan kepada sang kapten kapal, kapal layang kembali oleng. Kawanan monster yang sama, kembali muncul dari kedalaman air laut. Langsung melaju, menyerang ke arah kapal. Cepat minum. Pekik Sahwan sembari melemparkan botol pil pemulihan kepada kapten kapal. Kapten kapal tidak lagi berani menunda atau terkejut dengan jenis dan tingkatan pil pemulihan. Tidak ada waktu sama sekali baginya untuk berseru heran. Pertempuran kembali berlanjut dalam beberapa menit. Tapi karena jumlah monster yang datang di gelombang kedua tidak kalah banyaknya dengan kawanan monster pada gelombang pertama, sebagian besar awak kapal kelelahan, tewas menjadi santapan monster bak kepiting itu. Sedangkan Wahna, dirinya melesat ke arah monster-monster yang lebih kuat. Menembakkan serangan bertubi-tubi, menghancurkan gerombolan monster yang seakan tidak kenal takut dengan aura penindasan yang digulirkannya. Agak jauh, Wahna mendapati ada satu monster yang tampak sangat berbeda. Ukurannya lebih kecil daripada yang lain. Kira-kira sebesar nampan yang biasa dibawa pelayan restoran. Warna tubuhnya juga tidak merah, melainkan biru tua. Monster bak kepiting itu berdiri di atas punggung monster yang lebih besar dari kawanan monster yang menyerbu kapal layang, menatap ke arah kapal layang dengan mata besar yang menyipit. Bajingan, ini sepertinya adalah bosnya. Batin Wahna yang seketika menghilang dari tempatnya. Begitu Wahna muncul di atas punggung monster yang besar itu, tepat di samping monster yang lebih kecil, monster bak kepiting yang berwarna biru itu melompat dengan kaget. Salah satu capit monster kecil sebesar nampan itu bergerak di bagian dadanya, seakan terkejut mengelus dada. Wahna sedikit tertegun melihat perilaku monster di depannya. Seolah monster biru kecil itu terkejut layaknya manusia. Tapi di saat berikutnya,
Wahna semakin terpana. Dia melihat monster itu mengomel tidak karuan dengan suara yang tidak diketahui sambil menjulurkan kedua capit kecilnya ke arah depan. Seakan-akan monster itu sedang menunjuk marah kepadanya. Begitu Wahna mengangkat tangan kanannya. Begitu Wahna hendak menembakkan pukulan, monster kecil itu langsung melompat ke laut dengan sangat cepat. Lebih cepat dari yang pernah Wahna lihat. Hilang dari pandangan. Wahna kembali tertegun untuk beberapa saat mendapati kecepatan monster bak kepiting sebesar nampan itu. Kecepatannya sungguh luar biasa. Nyaris setara dengan kecepatan jendelalpon. Padahal, kekuatan monster kecil itu hanya setara raja alam tingkat menengah. Menoleh ke bawah, sudut mulut Wahna terangkat sedikit. Dia melihat sebuah mata sebesar kepala manusia sedang menatapnya dengan ketakutan. Mata itu tidak lain adalah mata monster yang punggungnya dijadikan tempat berdiri oleh monster kecil biru, yang mana monster kecil itu telah melarikan diri. Dan kini, Wahna telah berada di atas punggung monster itu, tepat di sebelah matanya yang memang menyembul keluar dari punggungnya. Tanpa lagi menunda waktu, Wahna mengayunkan tinjunya, menghancurkan mata monster besar yang menyerupai kepiting raksasa itu. Begitu mata monster yang memang hanya sebuah itu hancur, monster besar itu langsung mati detik itu juga. Oh, matanya sangat rentan, pikir Wahna di benak. Mengedarkan pandangannya ke sekeliling, Wahna mendapati bahwa kawanan monster aneh ini tidak lagi menyembul keluar dari kedalaman air laut. Hanya yang sudah terlanjur keluar saja yang masih menyerang kapal layang. Sepertinya monster kecil itu memang bosnya, terka Wahna di dalam hati. Kembali ke arah kapal layang. Wahna menyerang kawanan monster yang masih tidak mengenal kata menyerah. Wahna memprioritaskan menyerang kawanan monster yang menyerang badan kapal. Mengulangi tinjunya dengan kilatan petir yang menyambar. Di atas kapal, Sahwan bersama kru kapal yang tersisa terus bertempur. Menyerap pil pemulihan sambil bertempur adalah suatu pemborosan yang luar biasa. Tidak hanya tidak efektif, tapi juga hanya mendapat 10 hingga 20%-nya saja dari khasiat pil pemulihan. Bab ke-340. Tapi tidak ada pilihan lain bagi Sahwan dan para awak kapal. Situasi yang mereka hadapi saat ini adalah antara hidup dan mati. Apakah masih ada pil pemulihan? Teriak sang kapten kapal ke arah Sahwan. Sahwan mengangguk, tapi begitu dia hendak melemparkan sebotol pil pemulihan di tangannya, kepala kapten kapal itu putus dari lehernya. Seekor monster yang serupa kepiting itu mencapit leher kapten kapal dari belakang hingga putus, lalu memasukkan kepala kapten kapal itu ke dalam mulutnya. Monster aneh itu melompat-lompat kecil seolah sedang bergembira karena mendapatkan makanan yang diinginkan dan diidamkannya. Sahwan tidak tertegun tapi langsung beraksi cepat. Dia menebaskan pedangnya ke leher mata dari monster yang mirip kepiting itu. Seketika mata yang sebesar kepala manusia itu jatuh, menggelinding di atas dek kapal. Sekian detik berikutnya, tubuh monster itu pun jatuh, tidak bergerak lagi. Sebelumnya, Sahwan dan para awak kapal sangat kebingungan mendapati tubuh monster seperti kepiting itu kebal dengan senjata mereka. Bahkan, senjata dengan kualifikasi tingkat surgawi seperti yang digunakan Sahwan, hanya menimbulkan luka kecil. Tapi tanpa sengaja, Sahwan menebas pangkal dari perpanjangan mata monster itu. Mirip seperti leher, tapi bukan kepala selanjutnya, melainkan mata yang sebesar kepala manusia. Dan ketika mata sebesar kepala itu lepas dari tubuhnya, monster-monster ganas itu langsung mati seketika. Sejak itulah Sahwan berteriak kepada seluruh awak kapal untuk mengincar leher mata dari monster yang mirip kepiting itu. Pada saat ini, Sahwan mendapati bahwa seluruh awak kapal telah tewas. Kapten kapal barusan adalah penutup dari tewasnya semua awak kapal. Sahwan tidak ingin berpikir terlalu banyak. Dia segera menelan pil pemulihan dari tuan mudanya. Sambil bertempur, Sahwan mulai menyerap pil pemulihan itu. Meski tidak efektif dan terkesan lambat, situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini tidak memungkinkan dirinya untuk duduk manis dan bersila menyerap pil itu. Pada saat yang bersamaan pula, Wahna terus menggempur kawanan monster yang masih terus menyerbu dinding kapal. Meski kekuatan gerombolan monster-monster ini tidak tinggi, tapi daya tahan dan daya juang dari kawanan monster itu sangat luar biasa. Mereka lebih ganas beberapa level lebih tinggi daripada monster-monster yang ada di daratan. Tapi tiba-tiba, langit berubah, awan hitam berkumpul, gelombang air laut menjadi tidak menentu. Di tengah kebingungan dengan perubahan situasi yang terjadi, Wahna melihat air laut di belakang kapal tiba-tiba melonjak ke atas, muncrat karena desakan sesuatu dari dalamnya. Begitu sesuatu muncul dari dalam air laut yang melonjak itu, Wahna berseru takjub dengan mata melebar dan mulut menganga. Gurita raksasa? Bukankah ini seperti monster yang ada di film pirat-pirat itu? Bagaimana monster ini bisa muncul di sini? Gumam kaget Wahna di benak. Lupa dengan judul film yang pernah ditontonnya ketika masih di bumi. Monster berbentuk gurita raksasa itu besarnya melebihi 10 kali lipat dari besar kapal layang yang disewa Wahna dan Sahwan. Monster gurita raksasa itu hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam. Namun banyak bintik kecil yang warnanya kontras dengan warna utama tubuhnya. Ada warna putih, ada pula yang sedikit berwarna abu-abu. Puluhan tentakel yang panjangnya tidak dapat ditentukan. Mulai menggeliat ke berbagai arah. Sesekali membanting ke air laut, menyebabkan gelombang besar yang tidak terbayangkan. Tidak lama setelah itu, satu tentakel besar dari monster gurita raksasa itu melompat ke udara, lalu membanting ke arah kapal layang yang sudah hampir tenggelam. Melihat ini, baik Wahna maupun Sahwan segera bereaksi. Mereka berdua melompat ke udara, menjauh dari arah kapal layang. Blah! Suara hentakan tentakel gurita raksasa itu menghantam kapal layang, tepat di bagian tengahnya. Tak pelak kapal layang itu hancur lulu lantak menjadi puing-puing kayu, berhamburan, mengambang sebagian di atas air laut. Wahna tidak tinggal diam. Dengan memanggil pedang dewa, dia melesat ke arah monster gurita raksasa itu. Mengayunkan pedangnya, Wahna menebas beberapa kali satu tentakel monster gurita raksasa di hadapannya. Monster gurita raksasa itu melebarkan kedua bola matanya yang besar, sebesar truk tangki minyak pom bensin yang ada di bumi ketika harganya belum naik. Namun, sesaat berikutnya, mulut monster gurita raksasa itu terbuka dengan banyak gigi tajam tidak beraturan, seolah menertawakan apa yang dilakukan manusia kecil dan lemah di depannya. Benar saja, potongan tentakel yang baru saja ditebas oleh Wahna, tiba-tiba menggeliat, mengambang di lautan, lalu berubah menjadi monster gurita yang baru dengan ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih.
Meski dikatakan lebih kecil, ukuran monster dari hasil potongan tentakel itu lumayan besar bagi Wahna dan Sahwan. Setidaknya sebesar kapal tangker jurusan Merak Bakauheni. Hal ini tentu saja membuat Wahna menjadi pusing sekaligus kebingungan. Ini adalah pertama kali bagi Wahna menghadapi monster teraneh, terbesar sekaligus terkuat sejak dirinya datang ke dunia antah berantah ini. Kini Wahna tidak lagi menghadapi monster gurita raksasa yang sebelumnya, melainkan monster gurita yang baru saja muncul dari perubahan tentakel yang terpotong oleh pedangnya. Bukan hanya Wahna yang bertarung dengan monster gurita dadakan ini, Sahwan juga sedang bertarung sengit dengan dua monster gurita yang ukurannya lebih kecil dari yang dihadapi Wahna. Tidak berani bertindak gegabah, Wahna langsung bertanya kepada sistem di benaknya. Sistem, bagaimana monster aneh ini bisa membelah diri seperti itu? Sistem, Ting. Tuan, integrasikan elemen cahaya dalam serangan energi maupun fisik, maka kemampuan regenerasi dan membelah diri dari monster itu akan terhenti. Wahna sedikit terkejut dengan jawaban sistem. Bukankah elemen cahaya untuk menyembuhkan? Sistem, Ting. Di satu sisi untuk menyembuhkan, tapi di sisi yang lain untuk menghambat atau menghilangkan penyembuhan. Pada dasarnya, proses regenerasi dan membelah diri yang Tuan saksikan saat ini adalah proses penyembuhan sekaligus pemulihan. Wahna kembali tertegun di dalam pikirannya. Apakah sebaiknya aku menggunakan racun jiwa? Sistem, Ting. Racun jiwa akan menjadi vitamin bermutu tinggi bagi monster yang Tuan hadapi saat ini. Wahna lebih terkejut lagi dengan apa yang didengarnya barusan. Sistem, Ting. Selain penggunaan elemen cahaya, Tuan dapat menusuk dubur dari monster raksasa itu. Maka monster itu akan mati secara langsung. Tuan. Lagi, Wahna terkejut. Tapi kemudian dia bertanya dengan penasaran. Di mana letak duburnya? Sistem, Ting. Di antara pangkal tentakelnya. Busyek. Bukankah itu sama dengan bunuh diri? Wahna menggerutu kesal dengan jawaban sistem di benaknya. Ketika Wahna hendak bergerak ke arah lain, satu tentakel monster gurita hasil membelah diri telah melilit tubuh Wahna. Lilitan itu tidak hanya kuat, tapi juga memiliki fungsi daya serap yang tinggi. Bukan darah yang diserap, melainkan energi di dalam tubuh. Ha! Teriak panjang Wahna, yang seketika elemen cahaya meledak dari dalam tubuhnya. Tentakel yang melilit tubuhnya hancur menjadi jutaan keping. Mengalirkan elemen cahaya pada pedangnya, Wahna langsung menebas ke arah tentakel monster gurita dadakan yang terus menyerangnya. Tepat seperti yang dikatakan sistem, tentakel dari monster gurita hasil membelah diri itu terpotong dan tidak lagi berubah menjadi monster gurita yang baru. Selain itu, tidak ada proses regenerasi yang terjadi pada tentakel induk yang telah terpotong. Menyikapi ini, dengan cepat Wahna mulai membantai puluhan monster gurita hasil membelah diri. Menoleh ke arah Sahwan, Wahna berkata melalui telepati, "Paman, tusuk duburnya." Sahwan yang sedang bertempur dengan susah payah terkejut mendengar suara Wahna di benaknya. Pasalnya, letak dubur dari monster gurita ini memang berada pada tempat yang lemah. Tapi jika hal itu didukung dengan hilangnya tentakel, bila tentakel masih utuh, maka kesempatan untuk menusuk duburnya adalah 1 berbanding 1000. Meski demikian, Sahwan tidak mengabaikan sama sekali apa yang dikatakan Wahna barusan. Beruntung setiap monster gurita hasil membelah diri itu hanya berada pada kekuatan yang setara dengan tahap jenderal alam. Jika tidak, maka Sahwan telah tewas sejak awal. Begitu Sahwan hendak mengangguk atas apa yang diucapkan Wahna, dia melihat tentakel dari monster gurita raksasa yang berwarna hitam sedang melesat ke arah Wahna. "Tuan muda, awas!" Pekik Sahwan seketika dengan wajah pucat. Namun, sabetan tentakel besar dari monster gurita raksasa itu lebih cepat daripada teriakan Sahwan maupun gerakan Wahna. Bam! Wahna diluncurkan secara diagonal, menumbuk air laut hingga menembus kedalamannya. Panik, Sahwan hendak melompat, menyusul tuan mudanya yang menghilang di kedalaman laut. Tapi sebelum Sahwan dapat bergerak, dia melihat tuan mudanya muncul kembali dari air laut, tepat di bawahnya. Wahna meluncur ke langit, tubuhnya berputar seperti gasing di mana kakinya sebagai poros putarannya. Dengan posisi seperti itu, Wahna langsung menembus monster gurita hasil membelah diri yang sedang dihadapi oleh Sahwan, dari bagian bawah hingga menembus kepala monster gurita itu. Dalam sekejap, monster gurita yang berada di depan Sahwan jatuh, tercebur ke air laut, mati setelahnya. Namun, di tengah ketertegunan Sahwan, tentakel besar dari monster gurita raksasa yang berwarna hitam itu sedang melesat ke arah Sahwan dengan sangat cepat dan jarak yang sangat dekat, siap menyabet tubuh Sahwan tanpa hambatan. Wahna yang berada di ketinggian terkejut. Adalah tidak mungkin bagi Sahwan untuk memiliki kesempatan menghindar. Sabetan tentakel itu terlalu cepat dan terlalu dekat dengan posisi Sahwan saat ini. Melawan dengan perisai energi juga adalah hal sia-sia belaka. Dengan teleportasi, Wahna muncul seketika di sisi Sahwan, mengayunkan tubuh Sahwan, dan melemparkannya sekuat tenaga. "Tuan muda, tidak!" Sahwan berteriak pilu. Dalam posisi terlempar, Sahwan dapat melihat dengan jelas bahwa Wahna, tuan mudanya, menyemburkan darah dari mulutnya begitu tentakel monster gurita raksasa berwarna hitam itu menghantam punggungnya secepat kilat. Pandangan Sahwan terhadap Wahna kian mengecil, lalu menghilang dalam gelap awan di langit. Yang dia lihat terakhir kali adalah senyuman tuan muda terhadapnya ketika melemparkan tubuhnya. Lalu tuan mudanya itu terlempar jauh ke barat, tepat pada pusaran air yang besar. Berbeda arah dengannya yang kini meluncur ke arah barat laut. Sahwan kembali berteriak dengan air mata yang mengalir. "Tuan muda! Tuan muda!" Bab ke-341. 2 minggu kemudian, di kedalaman hutan yang berada di wilayah Wajah Tengah, daratan Wajah, terdapat 4 gunung yang sama tinggi dan nyaris sama besar. Letak keempat gunung itu berada pada 4 titik yang berbeda dan hampir saling berhimpit satu sama lain, sehingga membentuk sebuah persegi jika dilihat dari atas langit. Di tengah keempat gunung itu, adalah hutan lebat yang tidak terlalu luas, kira-kira sebesar Pulau Bali yang ada di bumi. Hutan lebat yang tersembunyi itu, dikelilingi oleh sebuah danau dengan lebar sekitar 200 hingga 300 meter. Seolah-olah hutan lebat itu adalah sebuah pulau tunggal yang ada di tengah keempat gunung. Bukan hanya danau yang mengelilingi hutan itu, melainkan kabut berwarna putih yang sangat tebal juga menyelimutinya.
Di tepi danau bagian luar, tepatnya yang berbatas langsung dengan keempat kaki gunung, kawanan monster ganas berbagai jenis, bentuk, dan rupa, menjadi penjaga setia bagi danau itu. Bukan hanya di tepi luar danau, pun di dalam danau, monster-monster mengerikan juga selalu berpatroli, mondar-mandir, berenang mengelilingi hutan berkabut. Di hari-hari biasa, bagi siapapun yang melihat hutan di tengah keempat gunung ini, mereka tidak akan melihat apapun selain danau berwarna biru kehitaman, di mana bagian tengahnya penuh dengan kabut putih yang menggumpal. Kecuali pada malam bulan purnama tertentu, maka segala sesuatu yang ada di tengah kabut putih itu akan tampak terlihat dengan jelas. Meski begitu, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya. Setidaknya bagi mereka yang telah berada pada tahap kaisar alam tingkat kelima. Berdiri kokoh dengan megah di tengah hutan yang terselimuti kabut, sebuah komplek bangunan bak istana kerajaan. Komplek bangunan itu didominasi oleh warna putih keabuan, di mana setiap bangunan cenderung sama, yaitu berbentuk silinder dengan atap atau kubah yang meruncing ke atas. Komplek bangunan itulah sekte kesucian agung. Sekte yang keberadaannya sangat misterius, tidak diketahui oleh siapapun selama ribuan tahun. Namun, sekalipun keberadaannya dianggap tidak ada dan hanya mitos belaka, eksistensinya telah meluas ke seluruh daratan wajah. Bahkan, hingga termasyhur ke daratan lainnya. Berhenti! Teriak seorang penjaga yang berada di tepi danau bagian dalam. Dari kejauhan, para penjaga itu melihat 5 orang dengan pakaian compang camping, penuh luka dan berlumur darah. Mengingat keberadaan sekte kesucian agung yang sangat tersembunyi dan dirahasiakan, seharusnya tidak seorang pun dapat melalui jalur khusus yang dilalui di tengah danau. Tanpa berbekal tanda pengenal sekte, di mana tanda itu telah disisipkan aura pemiliknya, maka bagi mereka yang tidak memiliki tanda pengenal itu akan diserang oleh kawanan monster, baik yang ada di tepi luar danau maupun yang ada di dalam danau. Selain hanya para anggota sekte saja yang dapat mengetahui keberadaan pulau di tengah danau, kelima orang itu kondisinya sangat mencurigakan. Berhenti kepalamu! Suara berat seorang wanita menghardik kepada penjaga yang meneriakinya. Begitu sosok kelima orang itu menampakkan wujud dan rupanya yang mendekat, semua penjaga tampak tertegun sejenak. Orang yang kondisinya kacau balau itu, tidak lain dan tidak bukan adalah para tetua sekte. Orang yang selalu mereka hormati sekaligus mereka takuti. Bahkan, kelima orang ini bukanlah para tetua sekte biasa, melainkan tetua inti dari sekte kesucian agung. Salam kepada para tetua. Sapa para penjaga dengan serempak, tersadar dari keterkejutannya, membungkuk dengan hormat. Tumayem. Wanita yang menghardik para penjaga itu berkata dengan mata mendelik. Jangan katakan apapun yang kalian lihat hari ini. Anggap saja kalian tidak melihat apa-apa. Apakah kalian mengerti? Kepala penjaga dan para murid bawahannya tidak langsung menjawab. Mereka kembali tertegun dengan saling memandang satu sama lain. Melihat ini, Tumayem menyalak. Apakah kalian ingin menjadi santapan monster yang ada di tengah danau? Dimengerti, tetua. Sahut seketika para penjaga dengan sungguh-sungguh. Kembali membungkuk dengan hormat. Jelas bagi para murid penjaga ini tidak berani untuk membantah perintah dari Tumayem, salah seorang tetua terkuat dari sekte kesucian agung mereka. Meskipun penampilan tetua Tumayem tergolong sangat menggoda dan menggerakkan, adalah neraka bagi siapapun yang berani merayunya dengan sejuta omong kosong. Sedangkan di sisi yang lain, bagi Tumayem dan keempat tetua yang bersamanya, kondisi mereka saat ini benar-benar menyedihkan sekaligus memalukan. Mereka adalah para tetua dengan kekuatan yang harus diperhitungkan oleh setiap lawan. Bahkan, sekelas kerajaan saja harus berpikir ulang jika mencari masalah dengan mereka. Tapi hari ini, keadaan mereka persis seperti bandit yang baru saja tertangkap dan dipukuli oleh massa. Dan yang lebih memalukan dan menyedihkan, pakaian mereka bukan sekedar compang camping, melainkan nyaris tidak lagi menutupi sebagian besar tubuh mereka. Terutama bagi Tumayem dan Guat Elhen, dada dari kedua wanita dewasa ini nyaris hanya ditutupi bagian ujungnya saja. Gundukan kembar yang sama besar, yang halus dan lembut, terbuka hampir seluruhnya, akan memikat setiap pasang mata pria yang melihatnya. Jika berita tentang kondisi mereka hari ini menyebar ke seluruh sekte, mereka tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan para tetua yang lain, maupun bertemu dengan para murid sekte mereka sendiri. Terlebih bertemu dari orang-orang dari sekte yang lain. Sebelum Tumayem dan keempat rekannya beranjak pergi, Guat Elhen menatap para penjaga dengan mata melotot. Apa yang kalian lihat? Apakah kalian ingin melihat payudaraku? Ketika Guat Elhen mengatakan itu, kedua telapak tangannya menempel pada dadanya yang hanya tertutup sedikit benang. Semua penjaga langsung mengalihkan pandangannya. Ada yang menoleh ke kanan, sebagian menoleh ke kiri, hingga ada yang mendongak ke atas sambil menggaruk bagian belakang kepala mereka. Sekali lagi aku melihat kalian melotot ke arah payudaraku, akan aku potong kaki ketigamu. Bentak Guat Elhen, lalu meninggalkan tempat bersama para tetua yang lain. Begitu Tumayem dan kelompoknya meninggalkan batas penjagaan, para penjaga saling melirik dalam diam, lalu menoleh ke arah para tetua mereka yang beranjak pergi. Para penjaga langsung tertegun kembali. Mereka melihat tetua mereka, 2 orang pria setengah baya dan 1 orang wanita dewasa yang baru saja membentak mereka. Setengah dari pakaian mereka yang menutupi bokong telah hilang, digantikan dengan jejak cakaran kuku 5 jari. Masih tampak darah yang baru mengering dari bokong bagian kanan ketiga tetua itu. Apa yang terjadi? Gumam salah satu penjaga tanpa sadar. Beberapa murid penjaga yang lain hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan. Tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu lebih jauh. Apakah para tetua sedang menghadapi monster yang menggemari bokong dan payudara? Sahutannya seorang penjaga yang lain. Bisa jadi. Tapi, monster seperti apa yang menyukai payudara dan bokong? Penjaga di sebelahnya pun menanggapi dengan ekspresi bingung. Tetua Elhen ini sebenarnya sangat cantik dan begitu menggoda, tapi sangat menakutkan. Celetuk seorang penjaga yang belum mengalihkan pandangannya dari arah tetua sekte yang telah pergi. Kepala penjaga langsung menoleh, berkata sambil tersenyum main-main. Apakah kamu sudah siap kehilangan kaki ketigamu? Murid penjaga yang baru saja berkata, langsung mengencangkan kedua kakinya. Dia berkata dengan ekspresi yang agak sedikit galak. Jika di dunia ini hanya dia seorang wanita, maka aku lebih memilih mati daripada kehilangan senjata kehidupanku. Hahaha, hahaha. Gelak tawa dari para murid yang lain menggema di hutan tepi danau begitu mendengar pernyataan rekan mereka.
Kerajaan Hipajama. Pada saat yang sama, di komplek istana Pangeran Kerajaan Hipajama, Pangeran kedua sedang berdiskusi dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua ini, selain sebagai orang kepercayaan dari Pangeran kedua, dia juga berstatus sebagai penasihat bagi Pangeran kedua. Pun sama untuk keempat pangeran yang lainnya. Paman Nishi, bagaimana menurut Paman tentang kompetisi antar pangeran yang akan dilaksanakan mendatang? Tanya Pangeran kedua kepada sang penasihat. Nishiji Gerga, lelaki tua yang menjadi penasihat Pangeran kedua, segera menjawab dengan gambaran yang ada di kepalanya. Pangeran, aku tidak menduga bahwa Paduka Raja akan mempercepat kompetisi ini dalam 2 tahun mendatang. Apakah Paman memiliki pendapat lain dengan perubahan yang tiba-tiba ini? Tanya Pangeran kedua menyela perkataan Nishiji Gerga. Nishiji Gerga membungkuk sedikit, lalu menjawab dengan hormat. Tidak, Pangeran. Malahan, menurutku ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Pangeran untuk memenangkan kompetisi. Hanya Pangeran yang layak menjadi putra mahkota bagi kerajaan Hipajama. Pangeran kedua tersenyum dengan bangga. Lalu bangkit dan berdiri dari duduknya, mendekat ke arah lelaki tua itu. Paman Nishi sangat pandai menilai. Selain aku, tidak ada yang layak menjadi putra mahkota. Sebelum Nishiji Gerga dapat menanggapi, Pangeran kedua melontarkan pertanyaan. Bagaimana dengan keempat pangeran yang lain? Nishiji Gerga segera memberikan jawaban. Hanya pangeran ketiga dan pangeran kelima yang sulit ditemui. Pangeran. Sedangkan pangeran pertama dan pangeran keempat, mereka telah bersedia untuk melakukan pertemuan bersama pangeran. Pangeran kedua kembali tersenyum. Wajah yang kian berseri terlihat jelas dari rautnya. Tapi kemudian, cahaya kebencian melintas dari sorot matanya. Pangeran ketiga adalah yang paling sulit untuk ditundukkan. Sedangkan pangeran kelima, dia terlalu sombong. Ucap pangeran kedua seraya memukulkan kepalan tangan kanan ke telapak tangan kirinya. Nishiji Gerga mengalihkan topik, bermaksud membuat pangeran kedua tetap dalam keadaan stabil emosi. Pangeran, aku sudah mengutus seseorang untuk pergi menemui seorang cendekiawan hebat di wilayah Wajah Tengah. Pangeran kedua seketika menoleh, menaikkan salah satu alisnya. Siapa? Nishiji Gerga tersenyum, lalu menjawab dengan semangat. Aku berhasil melobi keluarga Jima, Pangeran. Oh, benarkah? Lalu bagaimana? Seru pangeran kedua yang tampak bersemangat. Pasalnya, keluarga Jima tidak hanya dikenal sebagai keluarga yang kuat dan berstatus tinggi di wilayah Wajah Tengah. Akan tetapi, kecerdasan dari keluarga Jima sangat populer di kalangan generasi muda maupun generasi tua. Bahkan, kepopuleran akan kecerdasan keluarga Jima ini hampir meluas ke seluruh daratan Wajah. Setidaknya, satu dari sekian hal yang akan dikompetisikan. Kemenangan itu sudah berada di tangan kita, Pangeran. Ujar Nishiji Gerga, kilau licik terlintas di matanya. Hahaha, Paman benar. Tapi bukan satu melainkan sudah dua. Dua hal telah berada di genggaman kita, hahaha. Tawarnya dari pangeran kedua pecah seketika. Tampak raut penuh kemenangan di wajahnya terlukis dengan jelas. Bab ke-342. 5 hari kemudian, di ujung timur daratan Wajah, tepatnya di tepi pantai, 2 orang pria sedang berjalan kaki dengan santai. Satu orang adalah pria setengah baya dan satu orang lagi adalah seorang pemuda usia 19 tahunan. Garis pantai di ujung timur daratan Wajah cenderung lurus dari utara ke selatan atau sebaliknya. Meski tampak ada beberapa kelokan, pada dasarnya, ujungnya tidak diketahui sepanjang mata memandang. Suasana pantai di tepi ujung timur daratan Wajah ini tidak jauh berbeda dengan pantai yang ada di ujung timur daratan Libah. Yang membedakan adalah pasirnya. Jika pasir pantai di daratan Libah cenderung berwarna putih, maka di daratan Wajah memiliki kecenderungan berwarna coklat. Meski begitu, keindahan dan keasrian yang alami dari pantai ini tidak kalah dengan pantai yang ada di daratan Libah. Bahkan, pepohonan yang menjulang tinggi di tepi garis pantai lebih besar, lebih tinggi, dan lebih rimbun dengan dedaunannya. Ayah, tangkapan ikan kita hari ini sangat lumayan. Setidaknya bisa untuk 1 minggu ke depan, kata pemuda itu dengan ekspresi bersemangat. Pria setengah baya itu tersenyum, lalu berkata sambil menepuk ringan bahu pemuda itu. Jangan lupa, bagikan juga hasil tangkapan kita kepada beberapa warga yang lain. Begitu langkah santai dari kedua orang pria itu menuju jalur yang sedikit berkelok. Pemuda 19 tahun itu menunjuk ke satu arah. Ayah, apa itu? Melihat jari tangan yang diarahkan oleh pemuda di sebelahnya, si pria parubaya itu menggeser pandangannya ke kanan depan. Mengerutkan kening, dari jarak yang cukup jauh, pria parubaya dan pemuda belasan tahun itu melihat sebuah benda mirip dengan sebatang kayu di sisi pantai. Benda itu terbaring di bibir pantai, sesekali tertabrak laju air laut yang merupakan sisa dari deburan ombak. Lingkungan yang sangat bersih di sepanjang pantai, tentu saja akan menampilkan hal yang berbeda jika ada benda yang berada di bibir pantai. Bahkan, saking bersih dan indahnya, air laut yang berada di tepi, memiliki warna bening kehijauan, menampilkan terumbu karang dengan berbagai makhluk air di dalamnya. Penasaran, pria setengah baya dan pemuda yang bersamanya bergegas mendekati satu-satunya benda yang terbaring di bibir pantai itu. Begitu posisi kedua orang pria ini hanya berkisar 100 hingga 150 meter, pemuda berusia belasan tahun itu berseru. Ayah, itu manusia. Pria setengah baya itu mengangguk, mengambil sikap waspada, lalu menghampiri benda yang ternyata adalah seorang manusia itu dengan hati-hati. Namun, sebelum pria setengah baya itu melangkahkan kakinya, pemuda belasan tahun di sebelahnya telah berlari, mendekati tubuh seorang manusia yang terbaring di bibir pantai. Tampak posisi tubuh manusia itu tertelungkup, hanya menunjukkan punggung dengan pakaian putih kusam yang nyaris hancur seluruhnya. Li Houn, hati-hati. Seruan peringatan dari pria setengah baya terhadap remaja yang bersamanya, yang tidak lain adalah putra tunggalnya. Seiring suara peringatan dari ayahnya, Shu Li Houn sudah meraih tubuh manusia di depannya, lalu membalikkan tubuh itu. Ayah, panggil Shu Li Houn dengan nada suara sedikit memekik. Shu Fin Ho, ayah Shu Li Houn, memandangi wajah manusia yang ada di depannya dengan seksama. Masih muda, mungkin seusia denganmu, Li Houn. Apakah orang ini terlalu jauh mencari ikan di tengah laut? Ayah, tanya Shu Li Houn dengan raut wajah penasaran. Mungkin saja. Mungkin pemuda ini terpisah dari kelompoknya ketika mencari ikan di tengah laut.
Sahut Shu Finho yang masih memperhatikan wajah pemuda dalam kondisi terbaring dengan mata terpejam itu. Pakaiannya hancur. Apa mungkin dia menjadi bulan-bulanan monster laut? Lagi, Shu Lihon menerka-nerka sambil memandangi sekujur tubuh pemuda di depannya. Dari ujung kaki hingga ujung kepala. Shu Finho kembali menyahut perkataan putranya. Misa Jeti. Tapi ayah tidak pernah melihat wajah pemuda ini sebelumnya. Semua orang yang mencari ikan. Ayah sangat mengenalnya. Shu Lihon tidak menanggapi. Dia memegang pergelangan tangan kanan remaja yang terbaring tepat di sisi depannya itu, bermaksud untuk memeriksa denyut nadinya. Masih hidup? Gumam Shu Lihon seketika. Dia merasakan adanya kehidupan pada pergelangan tangan pemuda itu. Merasa tidak yakin, Shu Lihon menempelkan telinga kanannya pada dada remaja itu, di mana dadanya telah telanjang akibat pakaiannya yang koyak. Ayah, orang ini masih hidup. Seru Shu Lihon begitu mengangkat kepala dan menoleh ke arah Shu Finho. Kediaman keluarga Jima. Beberapa bulan yang lalu, keluarga Tigas yang melarikan diri dari daratan Liba telah tiba di daratan Wajah. Keluarga Tigas tidak berhenti untuk sekedar pelesiran orang berlibur seperti biasanya. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan ke wilayah tengah daratan Wajah. Setelah berhenti untuk sementara di kediaman keluarga Jima, keluarga Tigas yang dipimpin oleh Mere Tigas dan Dapesa Tigas, melanjutkan perjalanan mereka ke sekte Bajodowo, salah satu sekte terbesar di daratan Wajah, terutama wilayah Wajah Tengah. Sedangkan Puspa Jima dan pangeran kedua kerajaan Liba, Manchu Ida, tetap tinggal di kediaman keluarga Jima. Keluarga Jima di daratan Wajah adalah keluarga utama bagi Puspa Jima, salah satu seli raja kerajaan Liba, ibu dari pangeran kedua. Aku tidak menyangka jika kalian akan diusir dari istana oleh keluarga kerajaan. Ini benar-benar penghinaan bagi keluarga Jima yang terhormat. Ucap Waka Jima, patriark keluarga Jima sekaligus ayah dari Puspa Jima. Aku juga tidak menyangka. Ayah. Padahal, Manchu tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan kerajaan, tapi dengan santainya si Faida mengusir kami. Sahut Puspa Jima, menanggapi ucapan patriark Jima. Setelah menarik napas untuk sejenak, Puspa Jima melanjutkan ucapannya dengan nada sedikit kiram. Ini pasti hasutan dari Rihmata Loka. Wanita itu benar-benar terkutuk. Permaisuri itu benar-benar berlidah tajam. Ingin sekali aku merobek mulutnya. Manchu Ida juga turut menimpali perkataan Puspa Jima. Apa yang dikatakan oleh Puspa Jima maupun putranya, Manchu Ida, sang pangeran kedua, adalah sebuah kebohongan belaka. Sebelumnya, mereka berdua telah bersepakat dengan keluarga Tigas bahwa kedatangan mereka ke daratan Wajah adalah karena diusir oleh keluarga kerajaan Liba. Di samping itu, bumbu atas kepergian mereka dari daratan Liba dibuat sedemikian rupa, sehingga tujuan mereka dalam mengumpulkan kekuatan dapat realisasi dengan cepat. Dendam harus terbalaskan. Salah satu bumbu itu adalah jika mereka tidak segera meninggalkan daratan Liba, maka seluruh keluarga mereka yang ada di daratan Liba akan dimusnahkan, tidak terkecuali. Tentu saja berita ini membuat dada Puaka Jima, sang patriark keluarga Jima, menjadi kembang kempis yang membuat dirinya naik pitam. Puaka Jima sungguh tidak menyangka bahwa pihak kerajaan Liba akan berbuat sedemikian hina kepada putri dan cucu lelaki kesayangannya. Untuk saat ini, ayah harus konsentrasi dengan tugas khusus dari kerajaan Losodheda. Jika semuanya sesuai rencana, tidak akan lama lagi. Aku akan ratakan kerajaan Liba menjadi puing tidak berguna. Tutur geram patriark Jima, menggertakkan gigi di akhir kalimatnya. Manchu Ida dan Puspa Jima saling melirik dalam diam. Ibu dan anak ini tersenyum di dalam hati begitu mendengar ucapan sang patriark keluarga. Ketika Manchu Ida hendak menanggapi lebih lanjut, seorang penjaga gerbang keluarga memasuki ruang aula. Patriark, utusan dari penasihat Nishiji Gerga ingin bertemu dengan Anda. Lapor sang penjaga dengan hormat. Ekspresi muram Puaka Jima menghilang seketika. Digantikan dengan senyum mereka yang menghiasi keriputnya wajah. Dia segera merapikan pakaian dan ikatan rambutnya yang telah memutih. Aku akan menjemputnya. Sahut Puaka Jima, bergegas keluar dan menuju pintu gerbang keluarga. Tidak lama berselang, utusan penasihat Nishiji Gerga telah berada di ruang aula keluarga Jima, didampingi oleh beberapa orang pengawal kerajaan. Dengan hormat dan penuh senyum, Puaka Jima membuka pembicaraan. Tuan Birgidiel, bukankah kami telah menyetujui tentang kerjasama dalam kompetisi antar pangeran akan datang? Birgidiel, seorang lelaki tua dengan tubuh yang tegap, tersenyum ringan menanggapi pertanyaan Puaka Jima. Birgidiel paham betul dengan sosok seperti apa patriark keluarga Jima ini. Serakah adalah salah satu kegemarannya. Entah itu kebetulan atau memang sudah kodratnya. Kedatanganku kali ini ada dua hal, Tuan Puaka. Pertama, aku akan menyampaikan ucapan terima kasih dari pangeran kedua atas kerjasama keluarga Jima dalam kompetisi yang akan datang. Sahut utusan Birgidiel yang berhenti sejenak untuk mengatur napas. Senyum di wajah Puaka Jima kian mereka. Sambil mencondongkan badannya ke depan dari posisi duduk, Puaka Jima menanggapi. Suatu kehormatan bagi keluarga Jima dapat melayani pangeran kedua, Tuan Birgidiel. Utusan Birgidiel tersenyum, lalu meletakkan sebuah cincin penyimpanan berwarna keemasan di atas meja, menyodorkannya ke arah Puaka Jima. Ini sedikit penghargaan dari pangeran kedua atas kesiapan keluarga Jima yang mendukung penuh pangeran kedua menjadi putra mahkota. Tutur Birgidiel seraya meletakkan punggungnya pada sandalan kursi yang mewah. Mengambil dan melihat isi cincin berwarna keemasan itu, Puaka Jima nyaris melompat dan berteriak karena saking gembiranya. Betapa tidak, 5 juta tumpukan batu loh tingkat menengah, tertata rapi di dalamnya. Termasuk dengan gunungan koin emas yang mencapai 300 juta keping emas. Begitu juga dengan tanaman obat yang terbilang langka di daratan Wajah, semuanya ada di depan matanya saat ini. Dengan sedikit membungkuk dan meremas-remas jari jemarinya, Puaka Jima berkata dengan sumringah yang tak terlukiskan. Terima kasih atas kemurahan hati pangeran kedua. Ah, bukan pangeran kedua, tapi putra mahkota kerajaan Hipajama. Mendengar alat ucapan Puaka Jima, utusan Birgidiel mengangguk, senyumnya juga kian lebar. Setelah menyesap teh hangat yang disuguhkan, utusan Birgidiel kembali berkata, Tuan Jima, untuk hal yang kedua, ini masih terkait dengan pelaksanaan kompetisi. Namun tidak lagi melibatkan para cendekiawan, melainkan beberapa orang kuat yang bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok. Puaka Jima mengerutkan kening, bertanya dengan penasaran. Maksud Tuan Birgidiel,
Utusan Birgidial menegakkan punggungnya, lalu berkata dengan ekspresi serius. Tuan Jima, meski waktu pelaksanaan kompetisi masih cukup lama, pangeran kedua ingin membuat persiapan yang lebih matang. Dalam kompetisi nanti, Birgidial menjelaskan panjang lebar kepada Puaka Jima tentang pelaksanaan kompetisi antar pangeran yang akan diselenggarakan oleh kerajaan Hipajama. Meski dalam pembicaraan itu masih penuh dengan sebuah praduga, tapi poin penting dari bahasan dapat dipahami oleh Puaka Jima, sang patria keluarga Jima. Dengan senyum lebar dan mata berbinar, Puaka Jima mengangguk. Tuan Birgidial tidak perlu khawatir.